kepada masing-masing panelis, saya mengizinkan membebaskanlah kepada masing-masing panelis, apakah satu pertanyaan untuk keempat calon atau mungkin saja ada pertanyaan yang berbeda untuk masing-masing calon. Nah, yang pertama ini tanpa mengundang hormat saya minta izin untuk ke mantan dosen saya dulu waktu saya dulu kuliah, ada, Bu Ike ini Pak Iwan, saya izin dulu Pak Iwan karena nanti saya, jadi Bu Ike Hadianti Monggo, ini monggo, ya. peneliti RC Finanmos P2MS ITB, dulu juga merupakan salah satu dosen di matematika ITB. Mungkin ke Bu Ike, silakan. Terima kasih. Suaranya kurang kedengeran, Bu. Ya. Senang sekali ya. Saya mungkin ucapkan alhamdulillah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, terutama buat Blimade, buat Mas Gembong, buat Mbak Amel, buat Mas Bimo yang luar biasa, yang harus saya sampaikan apresiasi yang tinggi buat Anda semua. Karena apa? Karena saya ini cenderung apolitik, ya, tapi cerewet. Saking cerewetnya itu di grupnya IAMA beberapa orang left karena saya cerewetin, ya. Tapi sebetulnya itu menceritakan bahwa Ikatan Alumni ITB itu isinya orang-orang hebat seperti yang disampaikan oleh keempat calon kita ini, ya. Dan saya sangat-sangat mengapresiasi willingness untuk sharing pengalaman, sharing kepakaran, sharing energi, dan meluangkan energi untuk semuanya, untuk menjadi kolaborator buat semua alumni ITB. Ya, agar apa? Agar Ikatan Alumni ITB itu seperti yang kita cita-citakan. Ya, satu ikatan yang guyup, yang santun, dan juga bisa memberikan kontribusi yang signifikan buat penyelesaian masalah bangsa. Ya, jadi saya walaupun apolitik, saya yakin bahwa kita punya kekuatan itu. Ya, tetapi kan tadi juga yang terakhir aja yang dari Mbak Amel saya lihat bahwa keterlibatan alumni ITB itu ke ITB itu sedikit. Ya, tapi jangan kecil hati karena sebetulnya ya setiap insan alumni ITB itu ya punya preferensi. Yang terpenting ada kolaborasi di sudut manapun juga, begitu ya. Tapi mungkin saya ini agak-agak karena dulu saya sebagai dosen, sekarang juga saya masih ngantor statusnya di ITB gitu ya. Saya banyak ngobrol-ngobrol dengan yang senior seperti suami dan teman-temannya gitu ya. Dengan dosen senior juga, saya ngobrol juga di grupnya IAMA, sampai tadi beberapa orang sampai left gitu gara-gara saya cerewet gitu ya. Dan dengan ex murid saya yang tetap murid sebetulnya ya. Hamzah dulu ngakunya katanya pacaran waktu di kuliah saya, tapi saya sungguh tidak tahu dia pacaran gitu, rugi dia gitu ya, udah takut-takut saya nggak tahu. Tapi mari begini ya, satu hal yang sangat saya lihat dari kita itu sebagai alumni ITB itu adalah barangkali kita itu kurang bisa bercermin dari teman-teman alumni UGM. Mohon maaf ya. Mereka itu guyup, betulan guyup, dan santun, betul-betul santun. Jadi saya beberapa kali mendengar ada hearing dari calon ketua Ikatan Alumni ITB. Saya banyak sekali mendengar ada statement yang tidak memisahkan kita sebagai ikatan alumni yang berada di luar dengan ITB sendiri. Jadi saya sangat ingin memberikan sedikit bukan menganjurkan ya, sedikit saran
marilah kita melihat bahwa posisi kita itu bukan di ITB lagi. IA ITB itu di luar ITB. Jadi kurangilah mengatakan ITB itu harus begini, ITB itu harus begitu. Tolong pikirkan dosen-dosen senior kita mungkin dengan cepat akan sangat teriris hatinya mendengar bahwa ini kita itu sudah berada di luar tapi dengan gegabah mengatakan bahwa seharusnya ITB itu bersuara apa, A, B, segala macam. Senior-senior kita, guru-guru kita itu sebetulnya sama kontributifnya dengan kita, ya. Cuma mungkin karena suaranya itu tidak terlalu terdengar saja oleh kita mereka itu, ya. Jadi saya sebetulnya menginginkan ini energi kita yang besar, potensi kita yang besar itu, mari kita satukan untuk membuat satu image bahwa IAITB itu sesuatu yang tadi guyup tapi santun. Dan saya yakin semua calon malam ini mampu mendorong usaha ke arah itu. Ya. Karena apa? Pandangan orang terhadap kita itu, alumni ITB itu sungguh luar biasa kritisnya. Karena mereka juga berharap lebih kepada kita. Ya. Nah, jadi kita itu ada di luar ITB, tetapi sebetulnya mandat yang diberikan kepada IAITB itu sungguh luar biasa. Ada keterhubungan walaupun kita sudah di luar. Keterhubungan yang paling gampang kita lihat adalah adanya wakil dari alumni ITB di Majelis Wali Amanat ITB. Majelis Wali Amanat ITB itu diharapkan memberikan arahan kebijakan yang bagus buat operasional dan juga pencapaian cita-cita ITB. Tapi MWA itu kan personilnya itu tiap harinya berada di luar ITB loh. Dan ini bukan hanya masalah di ITB, di universitas atau perguruan tinggi lain di dalam negeri atau di luar negeri juga demikian, sama. Nah, bagaimana bisa orang-orang yang hanya berada di luar, hanya mendapatkan report barangkali dari eksekutif ITB, bisa memberikan arahan yang betul-betul menyasar pada masalah di internal ITB. Itu tantangan kita semua. Sebagai contoh, ya, apa yang kita alami di komunitas dosen ITB. Ada arahan kebijakan untuk menambah intake mahasiswa baru yang demikian masif. Dari tahun ke tahun itu pertambahannya luar biasa. Padahal pertambahan fasilitas bisa dibilang nol. Pertambahan dosen juga sedikit sekali. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya beban mengajar dari dosen-dosen matematika ITB. Kalau beban mengajarnya besar, ya boro-boro memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah-masalah di industri. Memperkecil gap antara akademisi dengan industri, memberikan kuliah yang sangat penuh dengan motivasi untuk mahasiswa juga barangkali sudah kelelahan. Jadi ini sih cuma harapan saya, bagaimana Bapak dan Ibu semua di sini bisa membuat meng-create kalau belum, karena saya melihatnya sangat sedikit program yang langsung menyasar pada peningkatan kualitas pendidikan di ITB. Jadi tolonglah kita buatkan, Anda nanti terpilih atau tidak, saya yakin bahwa willingness untuk mendorong kemajuan itu ada. Jadi tolong create satu program yang bisa membuat ini hubungan antara IA dengan ITB sendiri untuk minimal menjaga kualitas pendidikan di ITB itu baik, ya. Nah, yang kedua, saya ini praktisi optimisasi dan operation research, ya. Jadi yang saya pahami, program-program yang baik yang Bapak dan Ibu ini ciptakan, ini kan kalau saya berpendapat itu adalah program ideal yang kita rencanakan di tahap awal. Tahap planning. Pada day-to-day operation, Bapak dan Ibu tahu bahwa
any disruption can happen. Ya, karena itu saya sebenarnya menginginkan apa sih recovery action dari Anda semua biar 4 tahun itu tidak terasa gitu ya, tiba-tiba aja sudah berakhir. Program kita itu banyak yang terbengkalai karena ada disruption yang kita alami ya. Oke, demikian. 2 ya tidak perlu dijawab, tapi nomor 1 itu saya sangat menginginkan Anda semua untuk memikirkannya. Bukan hanya untuk para kandidat sih sebetulnya, buat kita semua yang ada di sini ya. Oke, terima kasih. Terutama buat Mbak Amel, terima kasih. Dia sih bilangnya Mbak, padahal Hamzah aja bilangnya Ibu ya. Nah, berarti lumayan saya pencitraannya ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ike. Mungkin karena tadi kita mulai dari nomor urut kecil, sekarang kita mulai dari nomor urut besar. Kepada Mbak Amel. Amel, silakan. Terima kasih. 2 menit ya, Mel ya. Siap, Thank you. Bang Hamzah. Tetap Mbak Ike. Tetap Mbak Ike. Iya, Mbak Ike, luar biasa yang Mbak Ike sampaikan. Jadi memang Mbak, saya pikir karena dari awal juga saya sempat sampaikan masalah komunikasi ya Mbak Ike, maka memang khusus untuk poin yang pertama terutama Mbak Ike, harus ada willingness yang luar biasa dari perwakilan alumni, pengurus pusat, bukan hanya sosok ketua saja, tapi juga berbagai macam lini di pusat untuk secara rutin balik ke kampus, Mbak. Ngobrol lagi. Saya pikir semuanya pasti akan berawal dari situ. Engagement. Artinya baru dari sesi ngobrol less than 15 menit mendengarkan Mbak Ike, less than 10 menit bahkan mungkin ya Bang Hamzah, itu sudah banyak sekali insight yang kita bisa dapat. Jadi saya pikir kebetulan Mbak Ike, kalau saya sekarang masih doktor kandidat di planologi, jadi balik ke kampus itu memang sudah menjadi hal yang ya sebelum pandemi tiap hari malah di kampus gitu kan, keliling-keliling aja. Juga saya awalnya di fisika, ke daerah belakang di studi pembangunan, teman-teman banyak di SBM, akhirnya sekarang ke planologi, aktif di Pustena Salman. Jadi saya pikir memang bagaimana kita mengintegrasikan semua niat baik ini, terutama untuk mendorong tadi ya Mbak ya, secara spesifik Mbak Ike, mungkin ke depan karena dari Menteri Pendidikan mengedepankan sekali program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di mana mahasiswa-mahasiswa ITB yang sekarang jumlahnya sebetulnya sudah overload kalau di-handle oleh dosen saja, nanti pada tahun terakhirnya katanya 2 semester akan dibebaskan untuk kemudian di-adjust ke masyarakat skill-nya. Nah, peran alumni juga tentu harus full di situ juga Mbak Ike. Selain memang tadi, 2 yang dimandatkan Mbak Ike di ADART alumni ITB, itu adalah salah satunya dari 2 itu sumbangan untuk dana riset. Walaupun cuma sekian ratus ribu, which is nggak boleh lah, nggak mungkin lah kita crowdfunding untuk riset ITB cuma segitu gitu ya Mbak ya, tapi jelas sekali dia di ADART ITB pun diamanahkan untuk alumni ikut sumbangsi dan kontribusi terhadap peningkatan kualitas riset, dan tentu mau itu infrastruktur, suprastruktur harus jadi perhatian kita bersama. Dan yang kedua Bang, terakhir sedikit terkait dengan masalah bagaimana recovery action-nya, saya pikir Mbak, kita bicara simulasi, kita bicara matematika, kita bicara masalah pemodelan, kita bicara big data hari ini, maka program 6 bulan pertama, kalau saya terpilih, itu Mbak, salah satunya adalah launching super apps tadi. Tentu versinya nggak akan langsung versi yang luar biasa. Tapi kenapa penting super apps? Karena IA ITB adalah organisasi bagi publik ITB, organisasi publik alumni ITB. Sehingga kalau kita sudah punya super apps, monitoring database bulanan kalau belum terlaksana bisa diluncurkan di apps tersebut gitu. Jadi monefnya, kalau ada kalender berapa event yang terlaksana, berapa event yang tidak, itu dapat oleh seluruh alumni ITB itu dikomentari. Termasuk juga mungkin kita bisa ngasih reward dan punishment, reward lah terutama bagi gerakan-gerakan dari alumni dari IA ITB ke depan. Jadi monef Mbak, saya pikir adalah satu kata kunci untuk memastikan optimalisasi terjadi. Terima kasih Mbak Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian kepada Mas Bimo nomor 5, silakan. Oke, Mas Hamzah.
Terima kasih Bu Ike ya. Bu Ike, jadi gini, yang saya tangkap tadi ini agak panjang nih apa namanya pernyataan Bu Ike. Cuma yang saya tangkap gini, saya menjadi calon ketua umum IAITB itu adalah bagaimana caranya meningkatkan kekuatan alumni, ya kan? Sebetulnya bukan di organisasi ITB-nya, bukan di institusi pendidikannya, tapi di organisasi IAITB. Itu satu. Nah, kita tahu bahwa sekarang ranking ITB banyak berseliweran turun kan gitu ya. Bahkan kemarin saya dapat WA bahwa ITB ini ranking 12. Saya tanya kan ini 12 seluruh dunia atau seluruh Asia atau seluruh Indonesia? Ternyata seluruh Indonesia katanya. Wah ini hampir tidak, saya agak marah kan, ini nggak mungkin nih, pasti ini hoax nih kan gitu ya. Nah salah satu untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan atau universitas ya memang salah satunya dari kekuatan alumni. Itu kan kriteria dasar utama seperti apa sih alumninya, kekuatannya, keahliannya, kepakarannya, kontribusinya. Nah disitulah saya masuk sebagai ketua umum IAITB. Saya ingin mendorong meningkatkan kualitas alumninya yang berjumlah 150.000 orang. Kalau ini bergerak, kalau ini berkualitas, kalau ini bersinergi, kalau ini bersatu, kalau ini berkontribusi, institusi pendidikan ITB sendiri akan automatically direspek dan membesar. Karena sekarang Bu Ike, sekarang ITB sudah tidak bisa main-main lagi, persaingan global ya kan, universitas asing sudah masuk di BSD. Ya kan, ada dari Australia, dari Jerman dan lain sebagainya. ITB tidak bisa lengah kan gitu. Nah, satu-satunya yang bisa mendorong ITB tidak lengah adalah alumninya yang berjumlah 150.000 orang ini. Itu satu. Kedua, caranya bagaimana? Tidak bisa IAITB dengan alumninya itu bergerak sebagai organisasi sosial, tidak bisa. Tidak bisa ITB ini bergerak sebagai IAITB ya, maksudnya IAITB ini bergerak sebagai organisasi alumni biasa ANSI. Makanya Bu Ike, saya terus beribu-ribu kali di dalam hearing saya menyatakan ya kan bahwa IAITB ini harus harus dibawa ke level tertingginya, yaitu apa? Intelektualitas, kepakaran. Makanya IAITB ke depan harus menjadi organisasi intelektual. Itu sudah tidak bisa ada lagi alasan selain itu. Dah, tanpa itu 4 tahun, 5 tahun, 10 ke depan IAITB akan menjadi organisasi biasa-biasa saja. Kalau menjadi biasa-biasa ya merugikan institusi ITB-nya sendiri. Padahal ITB sekarang sedang membutuhkan banyak dukungan. Dukungan dari alumni, dukungan dari pemerintah, dukungan dari masyarakat, dan alumni lah yang harus berkontribusi sebetulnya. Nah, diterjemahkannya melalui apa Mbak Ike? Salah satunya ya memang para alumni harus terjun lagi, kembali lagi ke kampus, memberikan super mentor, memberi kepada para mahasiswanya, kepada para dosennya, ya kan? Jangan dibilang dosen ITB atau universitas itu sudah pinter-pinteran gitu ya Bu Ike. Kita butuh juga diskusi dengan para pakar yang di luar. Sama para pakar yang praktisi juga butuh diskusi dengan para dosen kan gitu. Itu satu. Untuk itulah harus terjun langsung ke kampus. Sama seperti perguruan tinggi di luar negeri, di Amerika, di Jerman. Hampir setiap minggu para alumni itu datang ke kampus. Ya, semoga ITB melakukan sekarang. Dan harus diintensifkan lagi. Kedua ada link and match. Kalau menurut saya, link and match itu bagaimana? Baik mahasiswa yang masih mahasiswa maupun yang sudah lulus. Untuk dilingkan dengan berbagai lowongan pekerjaan, magang, internship yang sudah digaungkan oleh Pak Habibie, Pak Wardiman 20-30 tahun lalu. Zaman Bu Ike masih muda, zaman saya masih SMA kan gitu. Jadi itu yang akan saya dorong. Sekali lagi, jadi pernyataan Bu Ike ini semoga terjawab. Dan pernyataan saya adalah bahwa alumninya harus didorong sehingga ITB bisa menjadi kekuatan raksasa di Indonesia. Dan saya yakin ITB ini adalah kekuatan raksasa. Cuma belum dioptimalkan oleh para alumninya dan IAITB. Sehingga banyak yang tidak mau berkontribusi. Karena positioningnya tidak dimunculkan. Apa positioningnya? Ya keahlian, kepakaran, dan kehebatannya dia. Demikian Bu Ike atas pernyataannya luar biasa ini. Saya jawab semoga benar, nilainya 100 semoga. Bismillah. Demikian. Thank you Mas Bimo. Kemudian ke calon urut nomor 3, Mas Gembong. 2 menit kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya mau menyebut teh atau Mbak atau apa ini. Jadi, tapi saya pilih kakak aja deh. Nggak mau. Mungkin saya lebih tua. Udah Ike aja. Saya sama Dona juga Ike dan Dona. Iya.
Istri Mas Bener. Gembong pernah nyasar ke rumah saya. Ah, masa sih? Iya, soalnya sama suaminya nggak dikawal, jadi ada Aduh, nyasar ke ampun, rumah saya. ampun. Jadi tadi mengenai banyak sekali masukan yang saya lihat ya sangat bernilai. Saya mencatat di sini masalah bercermin dengan alumni UGM. Memang di UGM itu untuk jadi ketua IA-nya dorong-dorongan ya. Kamu aja. Kalau di ITB harus kayak gini nih, pakai DPT lah segala macam daftar susah gitu ya. Jadi ini mungkin kita sedikit berbeda karakter ya, tapi nggak apa-apa. Kita harus yakin kita yang terbaik. Gitu. Tapi memang UGM itu harus dilihat dari sisi keguyubannya, itu sangat mempunyai keunggulan dibandingkan kita ya yang senang untuk berkompetisi ya. Karena memang dari dulu begitu masuk di OS disuruh teriak-teriak ke jurusan lain, kemudian habis itu wisuda Garlut gitu dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu juga yang membuat kita sekarang seperti sekarang ini. Kemudian tentang komen dari luar, kemudian ITB tidak memperhatikan perasaan teman-teman di ITB, memang betul itu. Jadi saya merasakan itu juga di teman-teman dosen ya, yang teman-teman di luar ini menilai ITB A, B, C, dan itu tidak seperti yang dirasakan oleh teman-teman di dalam. Nah, pada kesempatan ini Neng Ike aja lah, Neng Ike tadi bertanya tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di ITB. Sejalan dengan ini sebetulnya di tahun 2000-an awal itu ada MOU antara IA ITB dengan ITB. Jadi di MOU itu termasuk poin tadi bahwa kita tidak ikut-ikut dalam mengomentari apa-apa yang dilakukan di internal ITB, itu disebutkan di situ. Dan yang salah satu poin lain yang juga disebutkan adalah yang ditanyakan tadi oleh Neng Ike tadi ya, jadi meningkatkan kualitas pendidikan di ITB. Tentunya salah satu cara yang bisa dilakukan oleh alumni adalah memperbesar endowment fund yang sekarang ini sedang diperjuangkan oleh banyak pihak agar kemudian bisa dikontribusikan kepada ITB untuk meningkatkan kualitas ruang belajar, lab, dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, ini di dalam program saya yang ketiga tadi, platform digital yang ketiga tadi, alumni finance alumni itu sebagian keuntungannya nanti akan disisihkan untuk endowment fund tersebut. Selain untuk beasiswa, juga untuk peningkatan kualitas di kampus. Ya, kebetulan saya sering jalan-jalan ke matematika, jarang karena takut disangka pendatang gelap gitu ya. Jadi saya datangnya ke mesin, karena kalau di mesin kan banyak yang kenal. Itu dulu saya waktu praktikum di situ saya mengalami kesulitan juga dengan alat-alat itu, kan udah kuno tuh, ngejalaninnya susah, makainya susah gitu. Dan nggak tahu 30 tahun kemudian saya ke sana, barangnya masih itu juga gitu. Jadi seperti masuk ke museum gitu. Nah, ini kan juga artinya selama 30 tahun ini kualitas alumni mesin itu tidak meningkat gitu ya. Kalau kita lihat secara sederhana saja. Jadi memang kemudian ada ide-ide untuk menambah mesin baru, mesin yang lebih terupgrade, teknologi terakhir dan lain sebagainya. Dan itu mulai ada ke arah situ. Nah, itu kira-kira peranan alumni yang harusnya dilakukan di tahap ini gitu. Karena untuk masuk ke kurikulum dan lain sebagainya itu bukan lagi bagian dari alumni gitu. Itu bukan hak prerogatif dari dosen dan kampus. Terus terkait dengan description, kalau kita terhadap perencanaan itu, makanya saya memang sejak awal itu berkomitmen untuk menampilkan program kerja yang berintegritas ya. Jadi saya adalah program kerja itu. Jadi saya tidak bicara akan mau rencana saya begini dan lain sebagainya. Karena memang program Indonesianisme itu sudah berjalan sejak 2015 ketika saya jadi Ketua Umum Ikatan Alumni Mesin.
kemudian 16, 17, 19 itu berjalan ketika saya menjadi sekjen IAITB. Hanya saja memang harus ditingkatkan dengan tambahan digital platform supaya kemudian kegiatannya bisa diikuti lebih banyak lagi alumni ITB. Dan ini sudah berjalan, karena sudah berjalan sekian lama, tentunya saya ingin kegiatan ini menjadi lebih besar lagi engagement-nya, dan juga bisa menampilkan produk-produk yang lebih banyak. Nah, kemudian yang alumni finance alumni ini juga sudah berjalan saat ini dengan cara yang konvensional, artinya saya ketemu dengan orangnya. Misalnya saya dapat kabar nih, ada proposal tentang kegiatan bisnis A misalnya. Contohnya misalnya Ajo Soldi, ya, ada orang alumni geofisika Padang yang sejak lulus itu berjualan sate. Dia alumni geofisika 86. Kemudian satenya di pinggir jalan pakai tenda gitu. Kemudian ada temennya yang prihatin, kemudian diskusi membuat proposal, kasih ke saya, kemudian kita survei, akhirnya kita carikan ruko yang lebih layak, diperbesar. Sekarang anaknya sudah sekolah di Australia dari jualan sate. Jadi apapun kita bisa lakukan untuk meningkatkan karya atau pekerjaan dari alumni itu. Jadi kita tidak membatasi. Itu juga ada juga alumni 2001 yang berusaha yang lain, itu kita juga melakukan hal yang sama. Nah, pada kesempatan ini kita ingin meningkatkannya menjadi kegiatan yang terstruktur dan mempunyai SOP yang standar, termasuk prosedur yang standar, sehingga kita akan bentuk dalam digital platform yang kita beri nama Alumni Finance Alumni. Jadi saya rasa program kerja ini memang yang diutamakan haruslah integritas, ya. Jadi kita harus berintegritas untuk bisa melahirkan program kerja ini, karena begitu program kerja ini tidak berbasis pada diri kita, maka itu akan sulit bisa kita eksekusi ke depan. Jadi ini yang antisipasi saya, Neng Ike. Sementara saya jawab begitu. Atur nuhun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gembong. Kemudian ke Bli Made, Pak Made, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hamzah. Tadi luar biasa sekali dari Ibu Ike, Mbak Ike aja ya panggil ya, Mbak Ike. Baik, tadi Mbak Ike memberi 2 pertanyaan dan saya melihat ini yang pertama, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan ITB ya terkait dari hubungan dengan alumni ya. Yang kedua nanti recovery action terhadap programnya. Yang pertama kalau boleh saya langsung aja, kita sudah mempunyai sebenarnya program bagaimana mengembangkan ekosistem hubungan alma mater, sivitas akademika dan juga kelembagaan. Jadi di situ yang harus kita bangun sebenarnya adalah better connection, ya, better connection dan better cooperation dan juga termasuk bersinergi dan berkolaborasi. Jadi sebagai alumni harusnya adalah menjadi big bang daripada pendidikan. Artinya tadi saya sudah mempunyai program big bang dari pendidikan itu adalah bahwa alumni-alumninya yang berkarya, yang sukses, yang berhasil ataupun juga yang tersebar di berbagai wilayah, Pengda maupun juga di seluruh dunia, itu harus menjadi sebuah ekosistem yang harus kita kaitkan nanti dengan pengembangan terhadap perguruan tinggi, termasuk juga nanti adanya hubungan antara perguruan tinggi dengan alumni, termasuk juga dunia usaha, dunia bisnis maupun juga dunia industri. Nah ini saling mendukung. Apalagi nanti kita juga bisa lihat adanya kedudukan hukum juga ya, karena di perguruan tinggi kan ada namanya rektor, kemudian ada namanya MWA, tadi ada senat, dia senat guru besar ya. Saya kira ini menjadi sebuah hubungan yang harus harmonis ya dalam tata kelola perguruan tinggi, dalam tata kelola ekosistem yang ada di dalam dunia pendidikan maupun juga dengan dunia alumni. Nah ini yang kita harus bangun. Nah sehingga untuk membangun itu, saya sudah sering sampaikan juga sama teman-teman bahwa
kita harus membangun link and match dan juga membangun yang terbaru ini adalah MBKM gitu ya. Jadi bagaimana silo-silo itu jangan kita biarkan temboknya tebal, tapi ini harus kita robohkan. Jadi antara dunia alumni kemudian sebagai industri, sebagai usaha, itu adalah sebagai lokomotif nanti yang juga menarik para lulusan ya, dan juga memberi feedback kepada perguruan tinggi sehingga lulusan itu apa yang akan didapat gitu ya. Sebagai contohnya saya ketika pergi ke China ya 5 kali, 6 kali tahun 2018 saya sebagai member Kadin dan juga mendampingi pemerintah bekerja sama dengan beberapa perusahaan di China di bawah IRDI-nya China, Institute and Research and Development International China itu ada 400 perusahaan, ada BUMN dan BUMS di China. Jadi beberapa pelaku-pelaku usaha yang ada di China itu ya seperti chief engineer-nya, CEO-nya, COO-nya itu perusahaan-perusahaan itu alumni dari Tsinghua. Termasuk juga ada dari apa namanya dosen atau periset yang dari perguruan tinggi yang juga diterjunkan dan juga termasuk bisa merangkap ya di dalam kegiatan bisnis itu. Nah ini kita bisa kembangkan nanti ITB juga ke arah sana ya. Jadi tidak hanya sebagai periset saja, bagaimana menghilirisasi, mengkomersialisasikan itu harus kita bangun nanti dalam multiple helix tadi ataupun juga triple helix ya, sehingga kita bisa menggerakkan dunia pendidikan juga ditarik oleh dunia industri maupun dunia alumni. Dan juga saya melihat untuk meningkatkan kualitas itu juga kita harus bangun sistemnya. Jadi sistem yang terintegrasi, sistem yang terkoneksi tadi, bahwa tadi termasuk yang sebagai syarat dari lulusan supaya perguruan tinggi supaya naik rankingnya itu adalah lulusannya harus 100% atau 99% itu harus terupload dalam dunia kerja ataupun juga entrepreneur dan juga ada usaha-usaha yang lainnya. Dan ini harus kita sambungkan ya. Dan juga termasuk juga ada beasiswa gitu ya. Nah, kita harus kelola juga beasiswa dari asing katakan dosen asing atau mahasiswa asing yang bersekolah di ITB harus kita kembangkan juga. Nah, ini yang menjadi juga kita harus bangun di dalam ekosistem atau sistem pendidikan yang terpadu tadi, dan juga termasuk bagaimana termasuk kurikulum dan juga basis kompetensi yang harus dikembangkan, dan ITB kan terkenal dengan teknologinya. Sehingga dari 49 prodi jurusan yang berbasis teknologi ini harus kita dorong, harus kita kembangkan supaya benar-benar realistik bisa bergerak membangun industri Indonesia. Jadi saya sangat percaya bahwa Indonesia ini adalah negara besar dan harus kita bangun industrinya, dan industrinya dibangun dengan teknologinya dari ITB. Kemudian yang ketiga adalah tadi infrastrukturnya, tadi fasilitas lab-nya harus kita perbarui, atau mungkin nanti ada factory-nya, dan juga termasuk juga nanti suasana belajar di kampus, dan juga perlu adanya modernisasi ya, apalagi sekarang dengan online. Nah ini yang kita dorong untuk meningkatkan hubungan tadi dan juga membantu peningkatan kualitas pendidikan ITB. Kemudian yang kedua terkait dengan recovery plan ini, memang tadi idenya ideal dan sangat besar. Tapi saya berangkat pertama dari database anggota dulu. Jadi keaktifan anggota harus di atas 60% gitu ya. Nah ini dengan membuat website atau tadi ada super app, atau juga nanti kita bikin database-nya terbuka gitu ya, dengan berbasis 3 platform. Jadi ada platform yang pertama terkait dengan para alumni kita yang terkait dengan bisnis maupun juga pengembangan teknologinya. Ini kita harus buat platformnya dari yang senior, medium sampai dengan junior sampai milenial bisa bergerak di sana. Kemudian platform yang kedua kita kembangkan juga nanti berbasis profesional, riset, inovator, dosen, ya termasuk staf pendukungnya bisa berintegrasi, berkomunikasi di sana. Bila perlu nanti kita harapkan ada nanti ke depannya 5 tahun, 10 tahun lagi ada penerima hadiah Nobel karya nyata profesor atau dosen ITB dalam merubah ekonomi atau merubah industri Indonesia gitu. Kita harapkan begitu. Kemudian yang ketiga kita buat platform sosial budaya kemasyarakatan yang bisa benar-benar nanti menggerakkan seni, musik, hobi, olahraga, dan lain sebagainya.
Nah, ini yang kita akan bangun. Kemudian yang kedua, yang juga kita akan buat di sini adalah tadi menggerakkan kegiatan usaha, bisnis, dan juga ya, inovasi yang terkomersialisasikan itu dengan membentuk super holding. Super holding yang dimiliki oleh alumni. Dan ini yang kita akan buat pendekatannya adalah bottom up. Dan saya sudah membangun ini 3 tahun bersama dengan Pak Teddy Rahmat. Sudah bergerak tadi di berbagai industri, dari agro, maritim, otomotif, energi, dan infrastruktur sampai platform. Dan kita berharap nanti ada dari bottom up ini, dari grassroots, dari seluruh alumni yang tersebar di Nusantara, kemudian di luar negeri, kita ajak mendapatkan ide, gagasan, inovasi dalam bisnis, dalam usaha yang bisa kita gerakkan di Indonesia. Dan ini kita akan bangun nanti menjadi mungkin ratusan perusahaan, dari bergerak dari yang kecil, sedang, dan besar. Dan ini sudah saya jalani 31 tahun, bekerja sama dengan Astra maupun Toyota. Dan ini akan nanti melibatkan multiple helix tadi ya dengan APG-CFM. Kemudian yang ketiga yang memang menjadi program saya juga adalah meningkatkan endowment fund 1 triliun. Jadi kemarin saya sudah diskusi panjang lebar dengan BPUDL, itu sekarang masih 460-an miliar ya. Tapi saya kira kita bisa dukung, nanti dorong ke depan, karena endowment fund itu sifatnya adalah dari donasi, dari aset-aset, atau juga dari hasil usaha, sumbangan yang diberikan, dan itu bisa kita gunakan untuk memberikan beasiswa, untuk membantu alumni yang kurang mampu, dan juga mahasiswa yang mengalami kesulitan gitu ya. Nah, ini kita bisa kembangkan nanti dengan endowment fund. Dan yang keempat, tentunya program yang sudah pernah saya jalankan bersama ISQ, saya sebagai sekjen ISQ juga, itu dalam waktu 5 tahun kita mendirikan menara 105 dengan konsep funding. Kita lihat nanti ITB pun sebagai tempat berkumpulnya alumni dan perusahaan-perusahaan super holding itu, dan juga itu berada di gedung itu. Kita akan bangun gedung atau menara Ikatan Alumni ITB. Dan ini yang saya bisa kita wujudkan dalam waktu 4 tahun, kalau tidak mungkin nanti dalam waktu 8 tahun. Dan ini menjadi program kesinambungan antara pengurus sekarang dengan yang akan datang. Dan kita akan bangun nanti renstra-nya gitu, rencana strategi Ikatan Alumni ITB yang bergabung nanti dengan stakeholder yang lainnya, supaya benar-benar alumni ITB bisa menjadi lembaga terkemuka, menjadi lokomotif penarik pembangunan bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Limade atas jawabannya. Jadi tadi kita udah dengar respon dari panelis pertama. Nah, yang kemudian tadi kita sudah dengar panelis pertama yang mewakili dari sisi akademisi dan penelitian. Kemudian panelis kedua dari sisi keprofesian, di mana Kang Iwan Pasila saat ini menjabat di RUT di BRI Live ya Kang ya. Mungkin silakan Kang Iwan. Ya, terima kasih, senang teman-teman ini ya untuk presentasinya. Terima kasih banyak. Saya mungkin sedikit orang yang bisa menikmati luxury di ITB itu bisa kuliah hampir 7 tahun ya. Meskipun mungkin waktu itu kelamaan ya. Tapi saya melihat teman-teman bahwa memang ITB itu membantu, dari pengalaman saya memang untuk dari sisi knowledge ya, dan memang disiplin dalam kemudian mencoba menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, terutama di perusahaan. Dan terutama di matematik, saya ingat banget kalau dulu dosen gimana cara nguraiin jawaban itu mesti step-stepnya mesti jelas gitu ya. Jadi memang mengurai. Dan saya pikir itulah yang mungkin legacy yang saya lihat di ITB yang sangat kuat gitu ya. Nah, tetapi memang kalau kita lihat terakhir ini kan memang waktu kuliah itu menjadi sangat padat ya, dan waktunya sangat pendek. Jadi kalau dulu mungkin 4-5 tahun itu sesuatu yang normal, sekarang mungkin 3 tahun sudah normal. Nah, dalam 3 tahun ini memang pertanyaannya kan waktu tetap sama ya, sehingga memang harus memilih. Dan tadi melanjutkan mungkin komentarnya Ike ya, bahwa memang meskipun ada garis yang jelas antara ITB dengan Ikatan Alumni, tetapi mungkin saya melihat ada hal-hal yang mungkin kita alumni bisa membantu teman-teman kita, meskipun status mereka masih mahasiswa, untuk mempersiapkan mereka masuk ke dalam lingkungan pekerjaan. Nah, saya tadi melihat semua ide-ide yang teman-teman sudah lontarkan yang sangat-sangat baik ini, mungkin pengen tahu juga kira-kira ada gagasan nggak untuk kemudian bisa menjangkau teman-teman mahasiswa ini
paling nggak mempersiapkan mereka untuk kemudian masuk ke dalam lingkungan pekerjaan, tetapi tetap memang koridornya adalah bekerja sama atau bersinergi dengan ITB. Mereka mempersiapkan dari sisi knowledge-nya gitu ya, tapi kita mungkin siapkan dari sisi hardware-nya gitu ya. Software-nya maksud saya, supaya mereka begitu masuk kerjaan itu tidak kaget. Nah, yang kedua memang kalau saya lihat tadi teman-teman dengan sangat baik mulai memaparkan program-programnya. Dan saya lihat ini semua memang salah satunya memang perlu didorong adalah bagaimana setiap alumni ITB ini benar-benar jangan lupa kulitnya gitu ya, bahwa dulu kita dibesarkan di ITB dan kalau kita sekarang ini bisa berkreasi, berkontribusi, semua pasti ada kontribusi ITB di dalamnya. Nah, memang ini akan sangat baik. Cuma mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana teman-teman bisa kemudian menjaga koridor ini, bahwa kita memang menjadi sangat fanatik gitu ya dengan ke-ITB-an kita, tetapi di sisi profesi kita kan tetap harus berinteraksi dengan teman-teman dari yang lain. Nah, ini yang mungkin pertanyaan saya berikutnya ke teman-teman, bagaimana teman-teman bisa menjaga koridor ini gitu ya, sehingga kita memang menjadi fanatik sebagai alumni ITB, tetapi ketika kita bekerja, kita memang sementara kita akan menonjolkan ekspertis kita yang kita bangun dari ITB dengan software yang memang yang kita miliki sebagai bagian dari alumni ITB, yang bukan hanya dari sisi intelektual kita, tetapi dari cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, berinteraksi itu memang menunjukkan superiority dibanding dengan teman-teman lain. Sementara teman-teman kita itu juga mungkin dari universitas lain, mereka tetap adalah partner kita dalam mencapai tujuan bersama. Kalau kita bicara mungkin satu perusahaan. Mungkin itu 2 pertanyaan kali buat teman-teman ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, mungkin urutannya saya izin tukar lagi. Jadi yang pertama nomor urut 3, kemudian nomor urut 2, kemudian nomor urut 6, dan terakhir nomor urut 5. Silakan Mas Gembong. Ya, terima kasih Kang Iwan Pasila atas pertanyaan 2 pertanyaan tadi ya. Jadi memang saya melihat sekarang ini dari sisi bonus demografi dulu ya. Jadi sebelum jauh ke Indonesia Emas tahun 2045, kita harus melihat dulu bonus demografi yang saat ini sedang kita nikmati, yaitu di tahun 2020-an ini sampai sekitar mid 2030, mungkin 2035 atau 2034, di mana usia produktif jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif. Jadi 15 tahun sampai 64 tahun itu jumlahnya lebih besar daripada usia di luar itu. Nah, bonus demografi ini bisa menjadi pendorong kemajuan ekonomi bangsa, tapi juga di sisi lain juga bisa menjadi ancaman apabila kita tidak mengelolanya dengan baik. Tentunya ini tidak terbatas kepada alumni ITB saja. Jadi ini adalah masalah bangsa yang harus kita selesaikan bersama. Lebih kecil lagi kita melihatnya dari sisi ITB. Memang saya bukan mau mencampuri kurikulum di ITB, tapi kenyataannya lapangan pekerjaan yang ada di luar itu sekarang shifting dari lapangan pekerjaan lama ke jenis pekerjaan baru. Sementara pendidikan kita masih sama dari tahun ke tahun, belum melakukan shifting. Memang dengan adanya kampus Merdeka ini kita berupaya untuk shifting ke arah tantangan bangsa dan teknologi 4.0 ya. Jadi ini yang menurut saya peran alumni TB terhadap alumni-alumni yang akan memasuki dunia kerja sangat besar yang harus dikontribusikan ya, karena memang alumni ini kan adalah alumni baru, ini adalah orang-orang yang memang belum mengerti dunia kerja itu seperti apa, terus dia akan menjadi apa. Kalau kita tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi ini, tapi saya mau juga jadi ini, saya mau jadi ini. Jadi banyak sekali masih harapan-harapan itu ya. Sambil berjalan mungkin nanti mereka akan melakukan seleksi sendiri terhadap kemungkinan dirinya akan menjadi apa. Namun memang saya sepakat bahwa alumni ini harus dipersiapkan. Minimal mendapatkan banyak masukan dari senior
agar mereka bisa kemudian mengerti sebetulnya dunia yang akan mereka hadapi itu seperti apa, jenis pekerjaannya seperti apa. Dan sebenarnya dunia pekerjaan itu kan bukan dunia yang bisa dipilih-pilih ya. Saya dulu waktu kerja jualan produk kayu, ya saya jalani aja. Jadi, tapi tidak banyak orang yang mau melakukan itu karena ingin kerja di oil company, ingin kerja di BUMN besar dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita bina atau kita berikan banyak masukan. Salah satunya adalah sharing, coaching, dan juga pembimbingan ya. Ini yang harus ada di IA. Makanya karena jumlah lulusan alumni ITB sekarang itu tidak seperti zaman saya, cuma sekitar 1.500 orang. Sekarang ini bisa 5.000 atau 4.000 orang atau 5.000 orang lebih. Tentunya sulit kalau kita tidak menggunakan alat bantu. Maka digital platform ini menjadi penting bagi teman-teman alumni baru, alumni muda ini untuk dimanfaatkan. Dan saya tidak akan membuat digital platform yang too complicated. Kita bikin yang sederhana, simple, tapi bisa mengeksekusi rencana-rencana kita. Nah, ini yang pertama. Terus mengenai bagaimana kita menjaga fanatisme ke-ITB-an kita, yang hidup ITB gitu ya, tapi tetap sama teman-teman lain di dalam hati aja hidup ITB-nya gitu, tapi di luar enggak. Menurut saya ini kan sebuah upaya dari kita, karena memang secara jujur teman-teman di luar ITB itu bilang alumni ITB itu sombong-sombong, kurang bisa menerima kita. Jadi mungkin orang, kalau saya pakai bahasa sederhana, mereka benci dengan alumni ITB, tapi pengen anaknya masuk ITB. Jadi, jadi itulah yang terjadi sama semua orang gitu. Nah, makanya dalam rangka ini 2 tahun lalu saya nggak bisa menyebut saya ya, tapi Bang Ridwan mengajak saya untuk menginisiasi dibentuknya organisasi alumni se-Indonesia yang kita beri nama Himpuni. Kebetulan ketua presidium pertamanya adalah Bang Ridwan, ketua alumni ITB. Di mana kita kemudian mencairkan suasana yang selama ini kaku ya, antara hubungan antara alumni ini terlihat sulit untuk berinteraksi, bercampur dan bergaul bersama, itu kemudian dicairkan melalui situ, dan hasilnya cukup baik karena kemudian teman-teman dari universitas-universitas lain itu yang kemudian berkesempatan menjadi pimpinan di instansi atau di perusahaan-perusahaan negara itu juga memberikan kesempatan kepada alumni ITB untuk bisa bekerja, magang dan lain sebagainya. Termasuk kita juga melakukan hal yang sama. Dan harapannya kita tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus ditingkatkan, dan kepada alumni-alumni yang memang sudah cukup panjang karirnya, tentunya sudah banyak belajar untuk adjust terhadap itu ya. Nah, namun yang muda-muda ini juga harus diberikan wacana atau wawasan itu sehingga mereka mampu bekerja bersama dengan alumni-alumni yang lain tanpa meninggalkan kebanggaannya sebagai alumni ITB. Itu Kang Iwan, mungkin di-share sama yang lain-lain ini waktunya. Nuhun. Thank you, Mas Gembong. Silakan Pak Made nomor urut 2. Mungkin waktunya bisa konses. Baik, terima kasih Kang Iwan. Saya mencoba 2 poin itu tadi sudah sangat jelas ya pertanyaannya. Karena saya sebagai ketua ITB juga sekarang, teknik industri yang bertetangga dengan matematika dari dulu ya. Kemudian juga saya pernah menjadi direktur CSR dan external affair di Toyota Group, dan saya juga banyak melakukan kegiatan memberikan fasilitas kepada perguruan tinggi termasuk ITB, bagaimana bisa mengembangkan kepedulian terhadap pendidikan dan juga pada mahasiswa, memberikan beasiswa dan juga termasuk juga memberikan bantuan alat pelatihan atau tempat teaching factory ya, seperti lab, lean industry, mungkin
Kang Iwan sering dengar juga ya, ada Lean Industry, dan juga termasuk memberikan bantuan fasilitas alat-alat peraga atau alat-alat seperti mobil gitu ya, bisa di breakdown, bisa di tear down, karena mahasiswa kita juga harus mengerti produk apa gerangan, jangan seperti kucing dalam karung gitu kan. Jadi harus bisa membongkar dengan nyata, jangan jelas. Dan juga termasuk mobil, mesin, dan juga kegiatan terkait dengan energi lainnya. Dan tentunya di dalam era sekarang ini, kita menuju 2030 ingin menjadi negara industri yang berdikari dan rakyat sejahtera. Kita sangat sadar bahwa Indonesia ini menghadapi bonus demografi dan middle income trap. Jadi dari dulu pendapatan per kapita kita kan hanya 4.000 US dollar per kapita, sementara negara lain sudah melejit tinggi ya, ada yang 2 kali, 3 kali, 10 kali. Nah, sehingga dengan dunia pendidikan yang ada sekarang ini, apalagi ada program Mendikbud ya, tentunya sangat peduli dengan kesiapan kerja daripada mahasiswa, itu MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini juga sudah saya jalankan dengan ITB ya, khususnya dengan teknik industri. Sudah ada kerjasama, dan juga nantinya juga kita akan buat tempat pemagangan di industri. Kebetulan saya juga pengurus Kadin dan juga advisor dari beberapa asosiasi dengan berbagai perusahaannya, dan itu nanti akan kita buat juga MOU dengan teknik material, dan barangkali juga nanti dengan matematika juga bisa ya, dengan prodi matematika kita bikin MOU supaya nanti terkait dengan mahasiswa di tingkat akhir 2 semester bisa magang juga di tempat di perusahaan-perusahaan terkait. Dan juga kita juga membantu bagaimana mengembangkan dalam konsep 3-in-1. Jadi dari rekrutmen sampai kemudian ada pelatihan, dan juga pada akhirnya juga ada sertifikasi dan penempatan. Nah, ini juga kita jalankan, kita bantu untuk mahasiswa sehingga benar-benar lulusan ini langsung terabsorb ke perusahaan-perusahaan yang butuhkan. Dan selain itu tentunya ada program pendampingan di masa-masa awal bekerja, kemudian termasuk untuk mahasiswa juga kita ada mentoring ya, pada saat-saat terakhir mau lulus itu ada senior dan junior gitu ya, yang sudah senior menjadi mentornya yang junior, ada proyek-proyek yang dikembangkan di sana untuk para junior, dan juga ada coaching and counseling, termasuk juga pengembangan. Nah, ini yang saya melihat sudah jalan dan juga bisa kita kembangkan terus dengan situasi yang ada saat ini. Dan juga di dalam poin yang kedua ini ya, sebagai alumni ITB memang kita berani, cerdas gitu ya, dan PD-nya ketinggian gitu. Kemarin juga dibahas. Dan saya kira ini di tempat kita bekerja itu ada selalu standar. Ketika kita masuk pada perusahaan global, itu ada standar global, seperti Toyota gitu ya, atau seperti Astra, atau juga seperti Pertamina atau Pelindo dan lain-lainnya, itu ada standar-standar yang harus kita ikuti, apakah itu standar teknologinya, standar etikanya, standar etiketnya, standar kerjanya, mana yang boleh, mana yang tidak gitu ya. Nah, itu yang harus sebenarnya kita ikuti dan harus kita jalankan sebagai seorang profesional gitu dari alumni ITB. Nah, sehingga alumni ITB yang bekerja di manapun bisa diterima, bisa lebih majulah daripada alumni yang lainnya, harusnya begitu. Nah, tinggal sekarang ditambah lagi socio engineer ya. Bagaimana kita mempunyai kemampuan socio engineer, berinteraksi, bergaul, mempunyai good relationship dengan teman-teman yang lainnya. Dan juga ini akan bisa menjadi berkembang terus menjadi sebuah budaya kerja, sehingga alumni ITB tidak hanya menjadi Superman tapi juga menjadi super team, di mana super team itu dengan kemampuannya bukan hanya kemampuan teknik atau teknologi, juga kemampuan manajemen, sehingga dengan kemampuan manajerial ini dan leadership akhirnya bisa mencapai tingkat yang tinggi di dalam pengelolaan perusahaan atau usaha yang dia kembangkan. Dan juga yang tentunya yang ketiga ini, yang poin yang lain ini yang menjadi sekarang kegiatan saya adalah bagaimana membuat super connection, super holding company tadi, untuk bisa nanti alumni ITB tidak hanya jadi penonton, tidak hanya jadi apa istilahnya pecundang gitu ya, atau pemakai aja atau trader, tapi kalau bisa jadi
manufaktur atau jadi pembangun sistem industri. Nah, itu kita akan bangun nanti super holding alumni, super connection, sehingga nanti dalam negeri maupun luar negeri, komisariat dan pengda-pengda bisa kita libatkan dengan ide gagasan atau standar-standar yang ada, kita kembangkan menjadi usaha berstandar kelas dunia, usaha berstandar kelas global gitu ya. Nah, ini yang kita bisa kembangkan ke depan supaya secara nyata kita berbuat gitu. Jadi tidak hanya katanya saja, tapi kita mewujudkan kemampuan kita. Jadi ibaratnya kalau di Jepang atau di China itu pedang itu langsung dipakai latihan gitu ya. Kalau kita kerisnya itu kan suka dipakai ini aja pada saat upacara aja, nggak pernah dipakai gitu ya. Artinya, nah ini hal-hal yang harus kita realisasikan dan kita nyatakan dalam program kegiatan kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak Madi. Kemudian nomor urut 6, Mbak Amel, silakan. Yap, Bang Hamzah, Mas Iwan, terima kasih banyak Mas. Jadi memang luar biasa Mas kalau sampai dapat kemewahan 7 tahun. Adjustment-nya full ya Mas ya. Full. Saya juga Mas, karena saya udah agak ditekan-tekan itu untuk lulus kalau 2007 itu masih 6 tahun jatahnya Mas. Jadi saya ngambil jalan tengahnya, saya 5 tahun, tapi saya lanjut lagi S2 karena nggak bisa move on juga Mas. Mas Iwan, yang paling utama saya pikir adalah terkait dengan adjustment skill. Memang ITB harus kita akui, tentu kampus ITB ini echo chamber. Jadi memang segala sesuatunya ideal. Terutama masalah komunikasi. Yang saya banyak sharing dengan teman-teman alumni misalnya 2000 sampai dengan 2017-an adalah kenapa alumni ITB terkenal quote and quote itu nggak betah, jadi sering masuk kemudian orang banyak ngelihatnya goreng valuasi dan segala macam, padahal bukan. Sebenarnya itu karena culture shock. Biasanya ngomong satu frekuensi, biasanya ngomong ya kurang lebih sama tukang mie goreng di himpunan aja kita ngomong tuh udah pakai kedipan mata, mereka udah tahu selera kita apa gitu kan. Tapi giliran masuk ke dalam lingkungan kerja, ngobrol jangankan sama sebaya, sama atasan pun kadang-kadang kita masih ngerasa bahwa saya maksud begini, tapi ditangkapnya begitu gitu. Akhirnya karena nggak nyaman, keluar lagi dan tentunya susah sekali mencari lingkungan kerja yang seideal apa yang didapatkan di kampus. That's why sebetulnya memang seperti juga mengaminkan yang disampaikan oleh Mas Gembong dan Blimade bahwa ada program Kampus Merdeka Belajar yang akan memperpanjang waktu adjustment bagi teman-teman alumni ITB yang ke depan. Saya pikir kealumnian juga tentu bisa hadir. Salah satunya misalnya Mas, mohon izin tadi saya sempat share, kita punya program Elevate Your Life. Jadi coaching with the champions, karena ternyata setelah kita selidiki due diligence hampir di semua sektor, itu alumni ITB pasti punya champions-nya. Jadi champions ini pasti punya best practice. Jadi ini juga terkait sekali dengan circle interest group nanti yang akan kita generate, di mana alumni-alumni ITB yang punya ketertarikan, alumni-alumni muda terutama, bahkan kita mungkin nanti akan buka sesi-sesi di mana bisa join mahasiswa tingkat berapapun gitu untuk gabung di interest group-nya, mendengarkan secara rutin best practice, sharing tips and trick dari semua champion-champion kita. Mungkin kita nanti akan lihat apakah kemudian kita akan mirroring interest-nya berdasarkan misalnya kementerian, atau kita mirroring interest group-nya dengan SDGs, kita masih coba pelajari. Nanti kita akan pakai big data juga untuk kemudian ngirim survei ke alumni. Jadi apps-nya memang penting, karena di situ kita bisa panen mining big data, relevannya, alumni sukanya ngomongin apa, Mas. Tapi what I'm trying to say adalah IAITB harus hadir untuk memastikan bahwa alumninya teradjust dengan baik dengan kebutuhan di masyarakat. Karena kalau kembali bicara masalah Indonesia Emas 2045, yang memanfaatkan bonus demografi dan angkatan kerja, maka indikator keterserapan angkatan kerja dari ITB itu penting sekali. Kalau sudah sampai ada, Mas, alumni ITB yang sulit mendapatkan pekerjaan, maka apa kabar lulusan universitas lainnya. Jadi saya pikir wajar kalau kita mengemukakan masalah keterserapan angkatan kerja alumni ITB ini sebagai satu main issue untuk jadi
tanggung jawab IAITB ke depan. Nggak usah ngomong panjang lebar kalau masih ada alumni ITB yang nggak bisa dapat kerja. Jadi nanti pun kita akan punya di platform kita secara mandiri, alumni bisa yang mau cari job vakansi bisa mendaftarkan dirinya semacam LinkedIn, tapi spesifik untuk alumni ITB. Tapi kemudian pengurus IAITB dengan semangat menjemput bola dan baktinya harus secara rutin mengirimkan secara kolektif juga lamaran-lamaran CV-CV tersebut ke jejaring alumni ITB. Ini saya pikir juga satu hal yang sangat luar biasa penting peran alumni ITB sebagai garantor, sebagai mediator. Jadi untuk alumni ITB yang butuh surat rekomendasi ngelanjutin kuliah, Mas, kan biasanya butuh banget tuh alumni-alumni muda, cari grant-nya mah gampang, tapi giliran minta sama dosen surat rekomendasi biasanya udah, saya berapa kali terakhir saya dapat LPDP itu juga deg-degan luar biasa minta. Alumni ITB IA kedepannya sangat mampu men-troubleshoot itu. Kemudian juga men-troubleshoot masalah mengirimkan surat lamaran kerja secara kolektif kolegial ke perusahaan-perusahaan dan kementerian, pemerintahan, startup, apapun itu yang jejaring alumni ITB punya. Yang kedua, Mas, terkait dengan masalah bagaimana mengkoneksikan alumni ITB yang luar biasa dengan alumni-alumni perguruan tinggi lainnya. Mas, saya punya beberapa best practice. Yang paling utama adalah sulit merubah alumni ITB karena potensinya luar biasa, sehingga cara pandangnya juga luar biasa. Akhirnya saya bahkan berhenti tagline-nya pada redefining aja, karena kita berusaha untuk duduk bersama meredefinisi gagal. Masing-masing punya perspektif, jadi jangankan sama alumni universitas lain, sesama gajah ini aja beda-beda pendefinisiannya. Akhirnya kita ngambil, sudah, daripada akhirnya nggak ketemu-ketemu nih tagline-nya Caketum nomor 6, redefining IAITB, karena pada akhirnya kita nggak bisa jadi paduan suara, kita hanya bisa jadi orkestra. Nah, pandemi kemarin, Mas, kita berhasil bawa Menteri Bappenas untuk mengunjungi pameran VentEye, produk ventilator yang dibuat oleh Ustana Salman di Salman. Dan ternyata yang bikin adalah alumni ITB bekerja sama dengan alumni Unpad kedokteran. Di titik ini saya pikir yang paling utama buat alumni ITB adalah mari kita beri satu challenge besar yang kemudian kita gabungkan dengan alumni universitas lain atau perguruan tinggi lain, tapi harus beda ekspertis. Yang kita nggak punya kedokteran, yang kita nggak punya maksudnya ya kita sekarang mulai merambah ke sosial humaniora tentunya, tapi saya pikir bicara UGM, bicara UI untuk ilmu ekonomi UI, UGM untuk bicara masalah isu sosial kemasyarakatan, alumni ITB masih bisa nyadar diri tuh untuk agak ngerem. Kalau bukan ekspertisnya, tapi kalau sudah ekspertis alumni ITB, Mas, there is no freaking way kita bisa tekan alumni untuk tidak mengeluarkan superiority-nya. So saya pikir kita perlu cipta kondisi, perlu lebih jeli, kita buat fokus grup di mana champion alumninya ITB, support grupnya nanti dari ekspertis yang berbeda. Jadi secara natural memang akan take a lead, tapi juga kita mengakui complementary yang diberikan oleh universitas lain. Demikian saya pikir, Mas Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Amel. Dan yang terakhir dari Mas Bimo. Silakan Mas Bimo. Ya, Mas Iwan, tadi ada 2 pertanyaan nih. Semoga saya meresponnya tepat nih. Jadi intinya saya memang kembali lagi gagasan saya besar saya itu apa kan gitu, itu yang paling penting kan ya. Sehingga kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan dari panelis saya harus arahkan sesuai dengan gagasan besar saya. Kalau tidak sesuai mungkin saya akan susah jawabnya. Nah, gagasan besar saya tadi bahwa IAITB harus ke depannya nanti harus menjadi organisasi intelektual, organisasi kepakaran, organisasi keahlian itu ya sebagai alumni ya gitu loh. Karena kita tidak mau energi kita tidak optimal karena kan kita harus waktu kita terbatas. Saya nanti sebagai ketua umum hanya 4 tahun. Jadi kita harus memposisikan kekuatan besar ITB itu di mana, IAITB itu di mana. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana urusannya dengan mahasiswa kan gitu. Nah, karena kita organisasi intelektual, jadi memang saya itu akan membawa IAITB itu di tataran level pemikiran, bukan di eksekusi. Apalagi di aksi sosial, tidak, itu tidak akan saya lakukan sebagai saya nanti ketua umum. Nah, memang saya agak unik gitu loh. Karena saya memang punya konsistensi, punya ketegasan, karena itulah kekuatan ITB. Nah, untuk itu bagaimana nih menerjemahkan ke level tataran mahasiswa kan, membantu mahasiswa itu apa? Apakah diberikan
uang, apalagi diberikan alat atau apa. Nah, karena IAITB ke depan adalah organisasi intelektual, jadi alumni memberikan pemikiran, gagasan, opini kepada mahasiswa, kan gitu. Jadi memang objeknya bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa pemerintah daerah, tapi nanti teknisnya bisa beda-beda. Nah, kalau mahasiswa, yang tadi saya bilang, mahasiswa harus diedukasi, mahasiswa harus diinspirasi, mahasiswa harus di mentorship, itu yang paling penting. Itu yang menurut saya kelemahannya banyak kultur di Indonesia itu ya, umumnya kita ini para senior ini atau orang-orang yang sudah jadi apa gitu pengusaha, pejabat, tokoh itu suka lupa terhadap generasi selanjutnya. Ya, yang saya kenal itu namanya Pak Habibie, itu luar biasa dia. Ya kan? Itu zaman tahun 80 sampai 2000 itu kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam. Itu yang dilakukan dia, tapi dia masih ingat bahwa saya harus menciptakan jutaan anak-anak Habibie yang lebih canggih, lebih pintar dari saya. Dan terbukti munculnya yang kita sebut namanya anak-anak intelektual Habibie. Nah, kebetulan saya ketua umumnya. Nah, itu juga gitu. IAITB harus mengedukasi para mahasiswa ITB sekarang ini. Turun melalui super mentor, melalui capacity building, ya kan? Untuk apa? Supaya mereka setelah lulus punya kemampuan, cara berpikir, tergantung bidangnya macam-macam. Kan tadi saya sebut bahwa saya akan membuat 5.000 anggota Dewan Pakar ITB, IAITB, alumni ITB, sesuai dengan bidang keahliannya. Disitulah saya akan mendorong agar para alumni ini bisa berinteraksi dengan mahasiswa. Dari segi apa? Gagasan pemikiran terus. Gagasan. Kalau misalnya Mas Iwan pakar di bidang matematik misalnya, ya nanti akan saya minta Mas Iwan untuk bertemu dengan para mahasiswa untuk membahas berbagai tren-tren baru matematik. Kalau saya ngomong nanti ke IA Elektro, saya akan ngomong mana kumpulkan 20 orang pakar elektro yang punya tren tentang elektro yang terbaru. Nah, saya akan linkkan dengan para mahasiswa. Bahkan tidak hanya mahasiswa, orang yang baru lulus aja akan saya linkkan. Melalui apa? Program-program super mentor, capacity building, melalui program-program pertemuan, apalagi sekarang zamannya Zoom. Itu luar biasa, itulah yang akan saya dorong IAITB sebagai organisasi intelektual. Saya tidak akan memberikan uang, saya tidak akan memberikan jabatan, lowongan kerja, tidak, tapi saya akan berikan pemikiran-pemikiran, ide-ide sehingga mereka tercerahkan, terinspirasi. Itulah ITB, dan itu modalnya kecil, tidak perlu keluar uang. Ya kan, organisasi itu kan memang susah punya uang nih ya. Tapi kita punya modal apa? Pemikiran otak kita ini yang punya ribuan pakar itu. Nah, itu loh Mas Iwan yang saya ingin sampaikan bahwa kita melakukan itu, dan tentu saja kita ingin agar mahasiswa ITB ini levelnya lebih tinggi lagi. Makanya untuk itu program-program beasiswa akan kita dorong. Nah, program beasiswa ini masih inline dengan IAITB sebagai organisasi intelektual. Kan kita ingin agar alumni ITB ini tetap punya banyak intelektual. Jadi kepakarannya terus ditingkatkan melalui program-program beasiswa, itu akan kita dorong kan gitu ya, baik melalui LPDP, organisasi asing dan lain sebagainya, pemberi beasiswa. Nah, nomor 2, nah ini yang agak saya sulit tangkap nih, pertanyaannya apa nih, agak saya cuma intinya gini loh, semoga ini benar jawaban saya ya, bahwa kita harus memang percaya diri, itu penting ya kan, bahwa ITB ini memang kumpulan orang-orang pintar, kita harus akui. Kalau menurut saya itulah kekuatan ITB. Ya, kita sadari kan, zaman saya yang diterima 1.500 orang, zaman Mas Iwan mungkin 1.500 orang, tapi zamannya generasi milenial mungkin udah 4.000 orang, dibagi jumlah tamatan SMA 5 juta orang. Artinya kita ini best of the best, pilihan terbaik. Nah, kekuatan ini harus kita angkat gitu loh di ITB, itu satu penting ya kan. Nah, tanpa itu kita tidak bisa berkontribusi, kita akan minder ya kan gitu ya. Itu yang tidak disukai oleh Pak Habibie. Pak Habibie selalu ngomong, you are best, one of the best, Anda the best of the best bangsa ini kan gitu ya. Dia selalu mendorong bahwa kita tuh harus pede, percaya diri, itu satu. Namun memang kepercayaan diri itu harus dikoordinator, diorkestrasi, harus dirijenkan. Untuk itulah ketua umum fungsinya itu. Bagaimana dia mengumpulkan para orang-orang pintar ini, para pakar-pakar ini. Jangan sampai mereka berjalan sendiri-sendiri. Yang suara muncul tuh harus suara satu kesatuan IAITB. Misalnya kasus global climate change, kumpulkan 1.000 pakar global climate change alumni ITB, buat suatu berbagai diskusi pemikiran, muncullah satu suara kan gitu. Itulah yang harus didorong oleh IAITB sebagai organisasi intelektual, sehingga
kebanggaannya ada dan kita energi kita positif gitu loh. Dan tetap kita punya kebanggaan sebagai alumni ITB, jangan sampai dihilangkan itu. Kita harus pede, percaya diri. Semoga itu mungkin jawabannya ya. Jadi untuk itulah saya mengingat ke depan itu ITB ini memang itulah yang harus dimunculkan, karena ke depan ini lama-lama memang ITB akhirnya bermain sendiri-sendiri gitu loh. Orangnya pinter sendiri-sendiri semua, ya kan? Tidak muncul secara organisasi. Padahal orang-orang pintar itu kalau dikumpulkan powerful sekali kan gitu. Itulah kelemahannya banyak karakter orang-orang pintar baik di ITB, di Habibie, di mana-mana. Nah, untuk itulah memang butuh ketua umum, pemimpin yang bisa mengorkestrasi. Tidak harus pejabat, tidak harus selebritis, tidak harus tokoh politik. Ketua umum IAITB itu dia harus bisa mengorkestrasi orang-orang pintar ini. Dan orang-orang pintar ini insya Allah orangnya taat sebetulnya kan gitu. Asal manajernya, dirijennya juga bisa memfasilitasi, ya kan? Agar suaranya terdengar, agar kontribusinya di-channelkan, dimunculkan di media, diketemukan dengan pemegang keputusan dan lain sebagainya. Itulah fungsi ketua umum, bukan ketua umum yang maju sendiri, tapi ketua umumnya berada di belakang mendorong orang-orang pakar yang saya akan bentuk. Melalui apa? Melalui Pengda, melalui Prodi, which is IA Matematik, salah satu contohnya, dan melalui komisariat. Demikian Mas Iwan, jawaban saya, semoga lugas, clear, and crystal. Demikian. Oke, terima kasih banyak. Kemudian kita masuk ke panelis ketiga, Ani, yang mewakili dunia entrepreneur sekaligus mungkin juga bisa mewakili generasi angkatan 2000-an, kepada Sumarni atau Ani, silakan. Hai semuanya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hamzah atas kesempatannya, dan selamat malam untuk Ibu Ike, dosen saya. Mungkin saya nggak terlalu eksis ya Bu dulu Bu, karena tidak dibimbing oleh Ibu. Saya bimbingannya Pak Kunchoro. Tapi kan kenal kamu dulu waktu di Opinet ya. Iya Bu. Sebelum ke Australia. Pakai poni segini. Dan Pak Iwan, salam hormat Pak Iwan, sangat merupakan kehormatan bagi saya bisa sejajar dengan Ibu Rizke, Pak Iwan, dan Bang Hamzah yang hebat-hebat. Kebetulan di sini saya yang paling muda, jadi semua adalah senior saya di sini sekarang. Sebelumnya saya sangat impress karena ayah mertua saya itu merupakan ketua IA Brawijaya tahun sebelumnya, periode sebelumnya. Ketika saya tanya itu capek banget ya, pemilu IA gitu. Beliau menjawab lah nggak kayak gitu, nggak seperti yang sekarang seperti Mas Gembong bilang ya di UGM dan Brawijaya itu sama, semua jorok-jorokan gitu. Jadi tidak seheboh ITB, antusiasmenya tidak seperti kandidat-kandidat ITB yang sangat luar biasa. Saya appreciate sekali di sana itu hanya segan-seganan, terus memilih siapa yang paling senior dan sepuh aja gitu. Jadi saya sangat appreciate kepada ke-8 kandidat karena luar biasa antusiasmenya. Saya di sini sebagai yang paling junior, sekali lagi berbeda dengan Ibu Rizke. Jika bertanya Ibu Rizke itu sudah tahu jawabannya ya Bu ya di soal. Saya di sini bertanya kepada seorang senior, jadi tidak punya kunci jawabannya ya Bu. Di sini saya akan meng-highlight sifat orang ITB yang paling kental. Berhubung orang ITB itu pintar-pintar ya, jadi terdiri dari para alfa dan leader. Itu jadi semangat kolektifnya sangat rendah dari dulu ketika saya masih mahasiswa. Itu contohnya aja pengabdian masyarakat ya. Pengabdian masyarakat itu masing-masing bersifat mikro gitu, bersifat masing-masing himpunan memiliki pengabdian masyarakat. Padahal semua himpunan itu mengakui bahwa pengabdian masyarakat teknik elektro itu paling juara. Benar nggak? Palapa. Iya, Palapa itu sampai sekarang masih digunakan gitu oleh masyarakat. Tapi kenapa nggak dicopas istilahnya, nggak dikopi gitu oleh yang lain, diperbanyak aja karena masih banyak misalnya seperti desa tersebut. Nah itulah yang sampai sekarang masih melekat pada diri kita termasuk saya karena
masing-masing orang itu ingin muncul, gitu. Masing-masing orang ingin jadi leader dan ingin eksis. Jadi para alfa ini memang agak sulit untuk dirangkul mungkin ya. Dan ini pertanyaannya adalah jika para senior sekalian ini terpilih menjadi ketua, bagaimana mengajak para alfa itu bergabung bersama untuk berkolaborasi, karena seperti yang kita tahu semangat kolektifnya itu sangat tinggi karena masing-masing ingin muncul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu sebagai pengusaha muda yang masih entrance level, di sini saya masih sangat junior, pengusahanya masih pengusaha kecil, itu ada tidak program khusus agar pengusaha ini mudah lebih engage dari sekadar pendataan atau melihat website ya, karena terus terang itu tidak tidak heart to heart gitu. Kami perlu round table, kami perlu face to face meeting untuk memperlebar opportunity. Saya seperti contoh saya, kita tidak perlu pendanaan karena walaupun pengusaha kecil kita sudah bankable misalnya seperti itu. Jadi yang kita perlukan adalah opportunity yang lebih besar gitu. Sebagai contoh, saya sekarang sedang usaha exporting, saya baru usaha properti. Ada tidak opportunity untuk membuat usaha saya lebih besar, misalkan dari properti yang sekarang saya masih unitnya kecil, misalkan saya mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan usaha yang the next levelnya gitu, seperti itu sih. Program-program yang lebih bersifat real, seperti itu yang saya sebagai pengusaha muda dan masih kecil ini harapkan dari para kandidat jika sudah menjadi ikatan alumni, dan apa program tersebut ada, jika ada mungkin bisa disampaikan, karena mungkin teman-teman pengusaha yang lainnya menunggu juga jawaban yang seperti saya harapkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ani. Ya mungkin biar kita fair, jadi aku putar lagi. Jadi semua mendapatkan giliran pertama. Nomor 5, kemudian nomor 6, dan nomor 2, dan yang terakhir nomor 3. Sehingga semua adil, dapat yang pertama dan dapat yang terakhir. Silakan Mas Bimo. Mbak Sumarni, pertanyaan pertama apa ya? Bisa dirangkum nggak ya? Saya agak kurang ini tangkap. Yang pertama itu bagaimana merangkul para alfa ya Pak Mas Bimo, para yang lainnya agar bisa berkolaborasi jika nanti Mas Bimo terpilih menjadi alfa itu apa? Alfa itu apa? Para apa? Leader. Oh, leader. Ya. Usia muda, leader usia muda, milenial gitu. Pokoknya alfa itu adalah seorang yang ingin selalu memimpin. Nah, itu. Istilah baru ini saya tangkap. Ibarat kata kalau di hutan itu dia adalah Lion King gitu, Mas Bimo. Oke. Nah, jadi gini. Pertanyaan pertama, Mbak Marni ya, Mbak Marni. Jadi kembali lagi kan saya harus arahkan pertanyaan Anda terhadap visi gagasan besar saya terhadap IAITB ke depan. Ya kan, saya tidak mau terpancing terhadap pertanyaan sebetulnya ya kan, bahwa IAITB ke depan adalah harus organisasi intelektual. Nah, untuk itu tadi pertanyaan Anda sangat tepat sekali. Bahwa bagaimana caranya mengajak para leader-leader itu. Leader-leader itu apa sih intinya kan gitu, adalah orang-orang yang punya gagasan, punya pemikiran yang sangat unik dan sangat unggul dibanding teman-temannya kan gitu ya Mbak Marni ya, betul kan? Betul. Ya itu. Nah, untuk itulah orang-orang seperti itu yang harus dimunculkan di hadapan IAITB. Nah, bukan saya yang akan muncul nanti, ya kan, bukan sekjennya, ya kan? Tapi orang-orang itu melalui apa? Tadi saya sebut melalui namanya Dewan Pakar IAITB, which is yang akan saya bangun dalam waktu 6 bulan, akan saya kumpulkan 5.000 anggota Dewan Pakar. Kenapa 5.000? Yaitu angka psikologis aja. Bisa 10.000, bisa 15.000 kan? Gitu. Korea Selatan mengumpulkan 3.000 pakar ahli. Ya kan, pakar ahli itu tidak harus profesor doktor kan, bisa orang praktisi, bisa pengusaha dan lain sebagainya. Nah, orang-orang itulah yang akan muncul, yang akan bersuara, yang akan memberikan kontribusi terhadap berbagai isu-isu nasional. Ya kan, apakah tentang energi, apakah tentang banjir, apakah tentang transportation. Nah, itulah yang akan kita munculkan. Nah, untuk itu harus diidentifikasi kan orang-orangnya kan. Nah, disitulah butuh teknologi, butuh database, dan lain. Tapi gagasan besar saya, orang-orang itulah yang akan bersuara atas nama IAITB. Kan gitu. Melalui apa? Melalui prodi-prodi
IA matematik, IA elektro, IA mesin, IA informatik, dan lain sebagainya. Demikian, Mbak Marni, semoga terjawab ya. Ya. Itu satu. Kedua, pertanyaan kedua soal startup. Kembali lagi tadi pertanyaannya. Saya tidak akan terpancing dengan pertanyaan Anda, karena saya ke depan arahnya adalah organisasi intelektual. Saya tidak bisa memberikan alumni uang, tidak bisa memberikan alumni modal. Tidak, bukan di situ. Level IAITB ke depan ada pemikiran, gagasan intelektual. Ya kan? Nah, untuk itu pertanyaan Anda itu saya jawab dengan gini, bahwa gara-gara ada pakar-pakar itu, salah satu bidang yang akan saya bangun adalah entrepreneurship. Akan saya kumpulkan 1.000 entrepreneurship alumni ITB di seluruh dunia. Ya kan saya pengusaha juga. Saya tahu permasalahan pengusaha dari 0 sampai punya karyawan 1.000 misalnya. Dari ruangan 10 meter persegi sampai sekarang punya ruangan 1.000 meter persegi, kan gitu ya. Nah, itu kan yang dibutuhkan. Tapi saya tidak akan memberikan modal. Ya kan, IAITB tidak akan memberikan modal, nggak punya uang, kan gitu ya. Even punya jejaring banyak, nggak akan segampang itu. Tapi yang akan kami berikan, karena kami adalah organisasi intelektual, adalah bagaimana para pakar 1.000 entrepreneurship itu bisa menginspirasi Anda, orang-orang muda ini yang lagi berbisnis. Apa tadi itu? Berbisnis ekspor apa, Mbak Marni tadi? Saya di perkulitan. Ya, perkulitan, ada yang di bidang ICT, ada yang di bidang pendidikan. Nanti akan saya kategorikan. Nah, mereka itu akan menjadi mentor Anda. Ya kan, nilai mentor lebih dari uang, misalnya Anda dapat 1 miliar, kan gitu. Nah, itu yang akan saya dorong alumni untuk menempel dengan para calon-calon entrepreneurship alumni ITB, kan gitu ya. Ya, artinya lebih kepada pengalaman-pengalamannya, suka dukanya, trik-triknya, teorinya, bagaimana mengekspor suatu produk, bagaimana bergerak di bidang pendidikan, itu yang akan terus dilatih, ya kan. Tapi saya tidak akan memberikan ruangan kerja, saya tidak akan berikan modal, bukan alat, tidak. IAITB adalah organisasi intelektual. Apalagi kalau diturunkan dia organisasi alumni ANSIH, kan gitu. Itulah kelemahannya banyak organisasi, kita terpancing untuk memberikan segalanya, pada kemampuan kita terbatas, kan gitu. Nah, untuk itulah kekuatan sesungguhnya dari organisasi alumni, CQ-nya ITB adalah keintelektualitasannya. Ya, untuk kasus Anda yang membutuhkan bantuan entrepreneurship, ya bantuannya dalam bentuk capacity building, dalam bentuk mentorship, dan akan kita lakukan berkali-kali, beribu-ribu kali, apalagi sekarang zamannya Zoom ini. Jadi gitu. Nah, kekuatan kita apa? Ya 1.000 entrepreneur alumni ITB akan saya kumpulkan. Itu kekuatan alumni ITB sesungguhnya, yang tidak ada sekarang. Gitu loh. Bukan 1 miliar atau 1 triliun yang akan saya berikan untuk para milenial untuk punya pengusaha. Itu merusak mental pengusaha nanti, kan gitu ya. Yang kita berikan adalah mentorship, capacity building, ya kan, pendampingan, inspirasi, ya kan, kelemahan kekurangannya menjadi pengusaha, itu yang akan saya dorong terus untuk Anda dan teman-teman semua. Demikian Mbak Marti, jawabannya semoga jelas dan nilainya 100 semoga. Ya, sebelum ke Amel, aku izin dulu, ini kita 21.30, jadi ke seluruh calon, sebelumnya mohon maaf, kita melewati jadwal yang sudah kami tentukan. Jika boleh, mungkin kita selesaikan 3 jawabannya dulu ya, izin ke semua calon ketua IAITB ya. Silakan Mbak Amel. Siap. Berapa waktunya, Bang? Kalau bisa. Saya mau potong dari tadi nggak enak nih semuanya, jawabnya semangat lama-lama. Kalau bisa concise lah 2-3 menit. Cuman dari tadi kayaknya nggak ada yang di bawah 5 menit. Jadi ya monggo-monggo. Bang Hamzah, karena memang luar biasa nih hearing matematika permutasi ya, Bang. Jadi dirotasi jawabannya. Yang pertama, Ani, salam kenal. Dan yang Ani sebutkan sebetulnya bagaimana mengengage alpha-alpha yang ada di alumni ITB. Saya rasa Cak Ketum, abang saya yang paling keren, Mas Bimo ini bisa menjadi salah satu contoh realnya. Bahwa nggak bisa digoyang sama pertanyaan, tetap organisasi intelektual. Mas Bimo, this time saya benar-benar panggil Mas Bimo, karena saya sering salah panggil, maunya panggil Mas Hari malah Mas Bimo. Mas Bimo, kalau saya terpilih jadi ketum, karena Mas Bimo ini nggak bisa digoyang-goyang, tetap akan menjadi organisasi intelektual, maka sebenarnya nggak perlu 5.000. 10 aja orang macam Mas Bimo ini sudah pasti kemana-mana berbicara soal intelektualitas ITB. Jadi saya pikir, Ani, salah satu jawabannya adalah membuat panggung sebanyak-banyaknya untuk para alpha ini. Jadi range opsi kegiatan alumni itu benar-benar harus A to Z.
malah balik lagi ke aksen, A double aksen gitu, sampai Z double aksen gitu. Jadi fokus grup itu harus banyak. Tapi kalau kemudian meminjam sudut pandangnya Kang Saska yang luar biasa, Caketum nomor 8 dengan holakrasinya, itu sangat dimungkinkan. Jadi evolving organisasi yang paling akhir terkait dengan teal organization, di mana distribusi kewenangan di organisasinya itu luar biasa, maka tiap circle nanti alpha-alpha ini akan memimpin. Balik lagi ke masalah dulu kita di kampus, masalah pengabdian masyarakat. Jadi yang lucunya, saya alumni fisika, kita bikin Fisik Fest yang waktunya cuma selang 3 hari dari M-Fest gitu. Itu sponsorship-nya semuanya sama. Mirip-mirip juga acaranya, tapi kita kekeh pengen bikin masing-masing. Apa salahnya sebenarnya digabungkan gitu kan? Iya, betul. Yes, tapi pada akhirnya ini karena tadi saya sudah bikin hukum ke nolnya di alumni ITB ini adalah nggak mungkin jadi paduan suara, bisanya jadi orkestra, maka untuk Ikatan Alumni ITB kita bikin sebanyak-banyaknya panggung. Jadi tugas alumni ITB kemudian adalah memberikan tagline besarnya. Misalnya saja kita bicara kontribusi alumni ITB untuk pencapaian SDG Sustainable Development Goals untuk Indonesia. 17 goals, nggak mungkin nggak kecakup. Tinggal nanti dari tiap circle, Pengda kah, komisariat kah, IA Prodi kah, IA jurusan maksudnya, ataupun circle-circle organik seperti ITB Motherhood, Ganesha Entrepreneur Club, dan sebagainya, nanti itu akan kita kaitkan. Jadi yang pertama, bikin dua strateginya. Yang pertama, bikin seluas-luasnya range ketertarikan atau interest group alumni supaya alumni bisa memilih. Yang kedua adalah menjemput bola untuk kemudian mengaitkan, mengorkestrasi tadi. Jadi kalau bicara misalnya IA Matematika punya program unggulan, setelah kita masukkan ke dalam kalender, jadi kita punya target dalam 30 hari pertama, selain kita punya pengurus tentu 30 hari pertama seperti yang diamanatkan ADRT, yang kedua adalah kita pengen ada satu kalender yang di-generate minimal 1 tahun itu. Apa saja kegiatan ikatan alumni dari seluruh Pengda, komisariat, dan IA jurusan yang ada. Itu kita masukkan dalam kalender. Nah, nanti tagline-nya akan kita kasih. Kita juga akan bikinkan report. Jadi di bidang ini alumni bikin acara A, B, C, D. Hanya saya pikir itu yang bisa dilakukan. Yang paling realistis dilakukan oleh Ikatan Alumni ITB untuk mengorkestrasi alpha-alpha ini gitu. Jadi kedepannya tentu Bas Bimo tadi balik lagi misalnya dengan grup intelektualnya itu akan jadi satu circle sendiri yang nanti akan secara kontinu juga di-highlight. Yang kedua pertanyaan Ani terkait hal yang konkret yang bisa diberikan untuk startup, saya izin share screen, ini yang sedang dilakukan. Kita bikin idea contest, which is akan di-launch Maret, 19 Maret, jadi lusa. Itu kalau Ani lihat nih yang paling kiri ada Surya Batara Kartika, mesin 2007, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat. Ketua HIPMI Jabar nih. Ini siapapun yang terpilih mungkin sekitar 3-6 orang ini akan secara rutin di coaching dan di mentoring dari beliau, termasuk artinya ikut di setiap table, di setiap meja ketika meeting. Ada Gibran E-Fishery, mantan anggota MWA, ini sudah juara 1 Get in the Ring internasional waktu sekian tahun yang lalu ya nih ya. Kemudian ini nggak usah dibahas, ini ada Satria Situmorang, VP Gojek ya, VP Gojek. Yang ini Egai, Agung Bezari, atau saya kebalik, Warung Pintar, CEO Warung Pintar, startup. Jadi kita jelas paham kebutuhan teman-teman startup, teman-teman yang, jadi dari tracer study yang luar biasanya dari alumni ITB ini adalah 8-9% alumni ITB itu memilih untuk jadi entrepreneur. Itu sangat jauh lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata, maksudnya bukan angka rata-rata di Indonesia, kalau rasio per penduduknya kita masih less than 1%, atau 1,14 ya, tapi less than 2% sebagai syarat negara maju ya, 2,5% negara maju harusnya punya entrepreneur. Jadi kita akan sangat mendorong startup dan entrepreneur muda di alumni ITB. Kita juga punya, kalau kembali lagi tadi sedikit ke ini, program eksternal World Class Alumni adalah program pemaparan ide alumni ITB untuk kemudian dijembatani promosi ke market, ke pemilik modal, termasuk modal ventura, maupun ke pemerintah, hingga terwujud dan memberikan dampak ke masyarakat. Jadi sekali lagi nih, khusus untuk urusan coaching, mentoring, formalisasi, leverage, leveled up, entrepreneur
di alumni muda itu salah satu target kita memang, karena redefining IITB bicara masalah merelevankan, termasuk dengan kebutuhan startup muda ITB yang jadi harapan bangsa ke depan. Terima kasih. Thank you, Lumayan ya thank Bang. you. Berikutnya Bli Made, silakan. Baik, terima kasih Mas Hamzah dan terima kasih Mbak Ani, tadi pertanyaannya sangat luar biasa ya. Saya mencoba langsung menjawab yang praktis-praktis saja dan taktis sesuai dengan rumusan matematika ya. 1+1 kalau dalam dunia bisnis itu bisa menjadi 3, bisa menjadi 5, bisa menjadi 10 gitu, karena perlu sinergi dan juga kolaborasi. Jadi ini sehingga tadi bagaimana memanfaatkan generasi alpha tadi ya, ini yang sangat penting. Dan saya juga punya formula kalau kita mau mengaduk mengaduk gula di dalam cangkir itu pakai 1 sendok. Nah sekarang kita bayangkan mengaduk bisnis atau mengaduk industri di Indonesia, kita perlu berapa sendok? 100 sendok, 1000 sendok, atau 10.000 sendok. Nah 100 sendok, 1000 sendok ini adalah perlu tadi generasi alpha tadi ya, para pemimpin bisnis yang benar-benar mau muncul, mau tampil, cuman kita harus jelas kasih proyeknya, kasih tugas-tugasnya. Nah oleh karena itu di dalam kondisi sekarang disruption ya, kondisi disruption dan juga hyper kompetitif yang ada sekarang ini di dalam dunia bisnis ini, kita melihat bahwa sangat penting sekali kalau kita bisa mengembangkan berbagai tadi generasi alpha tadi untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan industri atau bisnis atau perusahaan-perusahaan yang kita akan bentuk nanti dari bottom up tadi ya. Dan itu kita harus beri assignment dan juga harus kita beri delegasikan authority-nya, termasuk juga kita harus juga kita berikan ownership ya di dalam memimpin kegiatan-kegiatan usaha atau bisnis atau industri tadi. Nah ini yang sangat penting sekali juga kita di dalam melihat medan yang besar ini kita harus berikan juga desentralisasi. Jadi bagaimana keaktifan tidak lagi terpusat tapi juga mereka hidup sebagai gasing yang berputar sendiri gitu ya dan menggerakkan berbagai usaha-usaha itu. Kalau saya bayangkan kalau di Thailand itu ada sebanyak 2.500 perusahaan otomotif, supplier komponen, di Indonesia hanya 900 ya. Mungkin nanti generasi alpha itu silakan berikan ke saya. Kalau dulu Bung Karno berikan 10 pemuda ke gunjang dunia, nanti berikan mungkin nanti 100 pemuda itu. 100 pemuda-pemudi itu kita akan gerakkan super holding company alumni ITB yang terdiri dari berbagai ratusan atau ribuan perusahaan tadi. Nah ini yang kita akan sehingga ini menjadi suatu kegiatan yang masif dan suatu kegiatan yang real dan kita berikan proyek-proyek yang praktis dan juga nyata ya, sehingga nanti dalam prakteknya ya nanti tentu ada kontrol, ada pendampingan dan juga ada supporter. Nah ini kita harus dorong bersama sehingga ini bisa melesat membangun. Kalau Jepang membangun industrinya dalam waktu kira-kira 30-40 tahun gitu ya. Kalau bisa sekarang dalam waktu 10 tahun, nah harus kita kerahkan generasi ini untuk menggerakkan industri Indonesia. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan pengusaha muda ya dan bagaimana pengembangannya bisnisnya ke depan. Nah, saya sudah pengalaman, saya juga sebagai pengurus Yayasan Dharma Bakti Astra dengan mengembangkan hampir 7 tahun itu sebanyak 12.000 UKM IKM. Jadi ada 12.000-an hampir kita buat dalam bentuk IKM UKM dan ini juga dikembangkan dan didrive juga para pengusaha muda di sana. Bagaimana yang penting adalah membuat produk made in Indonesia gitu ya, membuat jasa made in Indonesia. Nah ini kita benar-benar kita lihat dari sumber daya alamnya, dari teknologinya, dari manajemennya, dari financingnya kita dukung itu. Itu kita dukung dengan kerjasama dengan perbankan atau CSR atau juga nanti dari perusahaan Astra, kebetulan CSR-nya besar ya, itu bisa kita dorong dari sana, termasuk dengan modal Ventura yang ada. Dan ini nanti juga terbentuknya nanti ada yang namanya lembaga pengembangan bisnis di daerah-daerah dan juga lembaga keuangan mikro yang mensupport mereka.
Nah ini yang nanti bisa kita integrasikan ya. Karena saya melihat pengalaman dari Jepang aja, dari perusahaan IKM UKM seperti Toyota di Kampung Koromo yang tahun 1903 itu berdiri, kemudian dengan pemintalan benang yang manual gitu ya, kemudian berkembang menjadi perusahaan otomotif tahun 1935 karena pengembangan usahanya. Kemudian tahun 1966 sudah setelah Perang Dunia Kedua menjadi perusahaan ekspor ke Amerika, dan kemudian tahun 1992 menjadi perusahaan multinasional, dan tahun 2001 itu sudah menjadi perusahaan global dengan mendirikan 140 negara dengan 170 perusahaan distributor marketing, dan ada di 26 negara dengan 51 perusahaan manufacturing dan engineering. Nah ini yang kemudian sampai sekarang asetnya sudah mencapai 5.500-an triliun. Nah ini yang padahal dari IKM UKM. Nah saya berharap nanti para generasi tadi, Gen Alpha tadi, kemudian termasuk pengusaha muda dari matematika nanti ya, silakan Mbak Ani nanti kerjasama dengan saya. Walaupun belum terpilih gitu ya, silakan kita bikin kemitraan seperti yang pengalaman di Astra itu, dan juga termasuk Toyota. Kita udah lintas bukan hanya nasional tapi juga lintas internasional. Dan ini kita harapkan nanti pada waktunya nanti ya, alumni matematika juga ada 100 atau 200 bisa mengembangkan perusahaan seperti itu, alumni ITB akan bisa berjaya lah gitu ya, akan mudah lah melakukan berbagai aktivitas pendidikannya. Dan ini mari kita wujudkan, dan silakan kerjasama sebelum pemilihan juga boleh gitu ya. Kita ingin memberi suatu aksi yang nyata supaya ini juga memberi benar-benar keseriusan kita untuk membangun alma mater dan juga alumni muda, termasuk pengusaha muda dari ITB. Jadi nanti pengusaha muda ITB itu suatu saat nanti 10 tahun, 20 tahun lagi, bukan lagi berkelas tadi dari kulit ya, atau serat, atau dari pertanian, atau ayam, nanti bisa ayam atau kulit seratnya itu berkelas dunia dan menjadi ekspor ke berbagai negara di dunia. Demikian, terima kasih. Tadi saya juga coba, kebetulan di sini juga ada ini ya, ada Kang Julfa ini, Ketua IAMA, juga bisa bekerja sama nanti dengan IATI untuk ini ya, untuk bisa membangun kolaborasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang terakhir Mas Gembong, silakan. Ya, karena terakhir saya singkat aja lah, karena mungkin yang lain udah capek dengar kampanye ya. Jadi pertanyaan masalah alfa ya, memang karakter alfa ini kan orang susah didikte, terutama dalam hal apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Dan karakter alfa ini ya orang yang kuat dan berani ya rata-rata, dan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Dan ini mungkin 99,9% anak ITB seperti ini. Dari apa yang saya lihat selama saya beraktivitas di IA, kekuatan atau bagaimana sih para alfa ini kemudian bisa bergabung. Biasanya itu dari hobi, korps, kesamaan minat, nah itu mereka bisa bergabung di situ. Nah ini yang menurut saya kemudian melalui program Connecting the Dots ini, kemudian kita bisa menghubungkan para alfa-alfa tadi yang tergabung di dalam grup-grup hobi dan minat tadi ya, untuk bisa kemudian kita gerakan bersama untuk melakukan sebuah kegiatan yang kemudian bisa juga berkontribusi untuk IA, alma mater, dan juga kepada masyarakat luas. Dan ini memang sudah berkali-kali kita lakukan ya, dengan misalkan saya pernah melakukan kerjasama dengan IA Jawa Timur dalam hal menangani rencana pemadaman listrik di Bali misalnya. Saya nggak cerita panjang soal itu, tapi kurang lebih seperti itu, Ani. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya coba singkat aja. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengusaha-pengusaha seperti Ani ini kemudian bisa meningkatkan opportunity untuk pengembangan bisnisnya. Tentunya kalau terkait dengan produk-produk yang seperti Ani tangani, itu desain, tren,
itu menjadi salah satu acuan agar produk-produk itu kemudian bisa mendapatkan real market, berhadapan-hadapan dengan real market. Nah, tentunya di luar tren tadi atau outlook ya, kita biasanya setiap tahun itu kalau di Eropa, di Amerika itu mengeluarkan desain yang akan tren di tahun berikutnya. Nah, informasi itu kita harus punya. Yang kedua itu adalah masalah manajemen. Manajemen itu kan sesuatu hal yang bisa kita lakukan ketika skala bisnis kita tertentu. Kemudian begitu skala bisnis kita bertambah, tentunya skill knowledge management itu harus ditingkatkan agar kita mampu mengantisipasi bisnis-bisnis yang skalanya lebih besar. Kemudian teknik produksi. Teknik produksi ini juga penting untuk kita pelajari. Dengan berkolaborasi dengan alumni dari rupa dan desain, itu teknik produksi yang paling update itu seperti apa, itu bisa kita pelajari dan kita diskusikan bersama. Nah, terakhir baru finance. Jadi finance itu tidak selalu harus ada di depan. Jadi finance itu kalau kita melihat kemudian skala kita untuk naik perlu diinjek oleh sejumlah investasi baru kemudian kita melakukannya. Jadi termasuk misalnya, dengan teknik produksi yang baru, teknologi produksi yang baru, maka kita harus membeli alat produksi yang baru, mesin yang baru. Misalnya seperti itu. Jadi mungkin itu jawaban singkat saya. Di mana saya mencoba memberikan gambaran bahwa meningkatkan opportunity itu harus dengan berkolaborasi. Ya. Jadi knowledge di dunia bisnis produk itu memang sangat cepat bergerak, dan saya melihat bahwa kita kadang-kadang mendesain sesuatu tapi tidak melihat tren market yang akan mengkonsumsinya di ke depan. Nah, dengan kita membiasakan diri kita melihat tren-tren yang akan diminati berikutnya, maka kita bisa menyiapkan kira-kira produksi apa kita untuk menyiapkan masuk ke market yang akan kita hadapi di tahun-tahun berikut. Mungkin gitu, Ani. Makasih. Oke, terima kasih Ani, terima kasih Bu Ike, Kang Iwan, terima kasih semuanya dan jawaban-jawaban dari calon ketua, baik nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 5, dan nomor urut 6. Nggak terasa waktunya udah lebih dari yang kami jadwalkan, 21.30. Jadi niat awal kita pengen tegas mengkat, tapi kayaknya cukup menarik. Jadi jadi karena kita juga pengennya dibawa suasananya santai dan happy, ya kita jalanilah. Cuman ya harus ada yang dikorbankan, sehingga mohon maaf teman-teman yang tadinya ingin bertanya secara langsung mungkin tidak bisa gitu. Nah, besok kita masih ada lagi sesi seperti ini, mohon untuk datang on time. Ada 4 calon lagi, nomor urut 1, nomor urut 3 udah 4, kemudian 7 dan 8. Jadi mohon untuk dapat datang on time di link yang udah kita share. Kemudian aku juga baru dapat surat risalah rapat, moga-moga ini valid, yang ditandatangan oleh Kang Ridwan. Tadi sore ya katanya semua calon ketua udah meeting dengan ketua IA, Kang Ridwan. Katanya pemilu IAITB dimundurkan jadi 16 sampai 17 April 2021. Moga-moga ini datanya valid. Benar. Jadi Betul ya, valid ya. Jadi aku harap, ya kadang ini yang saya pribadi ini kalau boleh ngomong, teman-teman tuh banyak heboh karena DBT susah, verifikasi susah, tapi juga kadang-kadang kita harus refleksi, periode udah dibuka kok nggak di awal-awal gitu loh, tapi di akhir-akhir baru daftar, nyangkut jadinya heboh. Jadi mungkin teman-teman mumpung ini udah diundur, ya udah buruan daftar gitu, buruan verifikasi, dan itu juga udah ada solusi dari IA-nya. Nanti mungkin kita bisa share juga risalah rapatnya, dan mungkin udah beredar di WA mana-mana. Jadi itu jangan sampai nggak daftar. Kalau memang ada isu mungkin bisa tanya juga ke matematik, mungkin kita bisa coba bantu, tapi setahu saya itu masing-masing calon semuanya udah membuat helpdesk dan panitia juga udah buat helpdesk. Jadi harusnya solusi ini bisa selesai lah gitu. Jadi talk less do more aja lah. Itu terakhir dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan penutup dari Kang Zulfa selaku Ketua IA Matematik? Ya, terima kasih Hamzah. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Blimade, Mas Gembong, Amel, dan Mas Bimo.
kesimpulan saya adalah Anda semua adalah ya betul calon yang sangat layak memimpin IAITB di masa yang akan datang. Anda semua luar biasa. Ada dua hal di matematika itu, ada persamaan, ada pertidaksamaan. Pertidaksamaannya adalah mungkin kami semua tidak memiliki pilihan yang sama, jadi itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi persamaannya adalah doa kami buat Anda semua, karena Anda adalah orang-orang hebat dan Anda punya cita-cita yang sangat baik buat ITB dan IAITB. Jadi persamaan kami adalah doa dari alumni matematika ITB untuk Anda semua. Semoga sukses dan makin maju ITB dan IAITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir, kalau boleh hidupin foto, kita foto bareng gini ya. Walaupun via virtual gitu. Karena jujur aja kita sebagai alumni matematika kayaknya tidak terlalu sesering itu bisa kumpul, apalagi di Ya, buka semua, ayo. Ya, terus. Sekedar intermezzo nih Bang Hamzah. Jadi tanggal 16-17 April itu kebetulan sehari setelah saya ulang tahun 15. Wah, moga-moga mendapatkan kado yang terbaik ya. Lah mau ngasih hadiah ulang tahun nanti pas pemilu, Mas. Yang foto siapa? Enggak? Aku ambil. Ya. Suara Mas Puriki. Iya. Ayo buka lagi semua yang lain mana? Wah, ada Mas Junid bilang Bang Amel cantik banget. Makasih Mas, padahal ini nggak dandan full. Udah tahu kualitas gue. Hitung siapa? Hitung 1, 2, 3. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi halaman 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Ditunggu kehadirannya. Terima kasih semua. Ketua IAITB. Kang Ibufa, Mas Hamzah. Terima kasih. Terima kasih. Para kandidat semua. Baik. Terima kasih. Para kandidat jaga kesehatan. Waktunya makin panjang. Din, ngapain Din? Woi, apa? Ngapain lu Din? Udah tua lu Din. Rajin menyimak, saya tadi diem terus. Rajin menyimak. Baru Mas Saladin ya, bisa diam ya. Mas Saladin, acara Planet Science. Udah gatal dari tadi pengen nyeletuk sebenarnya. Nah, itu yang ditunggu. Din, sehat Din. Alhamdulillah, baik. Oke, walau papat. Acara Planet Science ya Pak. Insya Allah kita gabung Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada Om DL. Hebat ini hari ini full tim semua, tidak ada yang diwakilkan. Apa? Saladin nongol di awal mahir doang lo. Tunggu angkringannya Saladin. Saya menyimak terus. Diuji. Boleh ini ujian. Ya, Made ngomong apa? Ngomong apa saya tahu. Sip. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semuanya. Terima kasih Pak Gembong. Mas Hamzah, take Mas Hamzah. Sehat. Ya, terima kasih. Din, sehat terus Din ya. Ya, amin. Alhamdulillah. Amin. Kak, suwe orang ketemu ya. Terakhir ketemu kapan Din ya? Wah, sudah lama. Pelantikan rektor ya? Pelantikan agak ini pas itu. Pas tiga besar pemilihan. Oh iya, 3 besar kita ketemu ya. Bariku setahun lebih berarti. Farid, tahu nggak? Panelisnya tadi salah satu istri saya. Ngerti. Makanya dia langsung hilang. Makanya saya harus nyimak terus. Enggak dimarahin saya. Iya. Aku ngomong bukan. Aku ngomong sampai orang rungu tak tutup ini. Kita kenal teman ini. Ini pesan untuk para kandidatnya benar-benar stamina harus dijaga karena mundur berapa lama jadinya? 1 bulan. 2 minggu. 2 minggu tuh. Peak-nya harus dijaga itu. Ransomnya mesti tambah itu. Dan kongresnya pada bulan puasa. Gimana? Tadi foto sama Mas Farid.
Udah banyak. Tenang aja, biasa. Lihat aja di Facebook aku ntar. Yudin. Nanti kita memfootnya itu bulan puasa nanti, tanggal 17 April. Iya. Bukan dikasih 2 hari apa sehari? Pikirnya 13 harusnya puasa. Belum ada. Itu votingnya 1 hari atau 2 hari jadinya? 1 hari, dak. 1 hari tanggal 17. Tanggal 16 kongres ya, di Bandung ketemu ya. Tanggal 16 kita kongres. Jadi ya, mudah-mudahan dapat visa dari anak-anak. Soalnya aku udah setahun lebih nggak boleh keluar pagar ya. Makanya jadi kumis saat itu paripurna bukan lain udah bisa vaksin Kang Paripurna. Enggak, bukan. Aku kan komorbid DM ya. Emang komorbid nggak boleh Kang? DM sampai sekarang kan studinya belum ada. Studi safety-nya segala macam satu itu. Tapi kan alasannya aku sih udah bisa kata dokter karena gulaku sudah terkontrol. Jadi kan kalau terkontrol itu bisa lihat dari HbA1c ya. HbA1c aku itu 6,1. Targetnya kan di bawah 7. Aku udah 6,1 artinya sudah terkontrol kadar gulanya. Itu kan HbA1c itu kadar gula dalam jangka waktu 6 bulan ya. 6 bulan terakhir. Kalau yang gula darah sesaat 2 jam itu mah bisa diatur, puasa juga langsung turun gulanya kan. Tapi kalau yang yang HbA1c itu nggak bisa diakalin itu. Jadi kalau kadar gula 2 jam gula puasa itu kan puasa aja buat bohongin dokter bisa gitu kan. Wah bagus nih, padahal dia puasa sebelumnya gitu kan. Nah kalau HbA1c itu nggak bisa diakali dengan dengan cara sesaat gitu. Jadi kan targetnya itu di bawah 7, aku udah terakhir tuh 6,3 ya. Walaupun setahun 6 bulan sebelumnya lagi itu aku 6,1 naik, tapi kata dokter tidak signifikan dan sudah bisa divaksinasi. Cuma jadwal vaksinasi untuk yang komorbid DM ini kan belum jelas, belum ada. Gitu loh. Jadi belum jelas kapan gitu. Sekarang kan baru lansia kan. Ya. Arif, istri saya tuh pernah kena DVT, deep vein thrombosis. Dia kan DVT, deep vein thrombosis. Ya, itu juga berisiko kan. Konsultasinya kemana kayak gitu tuh? Apa? Konsultasinya kemana? Konsultasinya ke dokter jantung lah. DVT itu kan deep vein thrombosis itu kan berhubungan dengan pembuluh darah ya. Ya, dengan penggumpalan darah. Ya, itu ke dokter hematologi aja. Siapa yang kira-kira bisa Wah, di Bandung aku nggak ngerti ya. Dokter hematologi atau dokter jantung gitu loh. Karena kan deep vein berarti minum ini terus ya? Antikoagulasi terus ya? Enggak. Hati saya rusak. Hatinya astagfirullahaladzim. Levernya kena. Wah, susah ya. Atine. Apa? Tapi atine. Bemo apik toh. Enggak, konsultasi ke hematologi aja coba. Ke dokter hematologi. Mungkin ke puskesmas dulu, ke dokter umum bilang cerita, aku minta konsultasi ke hematologi gitu loh, karena berhubungan dengan. Jadi ini secara ASN belum vaksinasi ya? Istri saya udah pensiun. Oh, udah pensiun. Oh. Pensiun dini. Pensiun dini. Sampean? Enggak. Nunggu dipecat. Nunggu dipecat. Nunggu ada yang berani pecat. Nunggu ada yang berani. Itu muridmu sing ngadu pancono sing menang ora? Enggak. Belum ada yang ngalahin. Jadi kalau menang dapat A gitu ya? Boleh lah. Oke, aku tak pamit sih ya. Ya, belum ada. Sip ya, sehat terus ya. Sip ya, jaga kesehatan. Oke, sama-sama. Oke, Mas Hamzah udah cabut ya? Ada. Udah, aku pamit ya. Ya. Mau ngolah foto-fotonya dulu untuk diupload. Oh, Pak Zulfa baru salam kenal. Thank you Mas Arif. Saya Farmasi 84 nyelonong ke matematik ya kapan? Siap. Foto istri saya harus bagus katanya. Oh, nggak tahu. Bagus. Bukan Arif yang dimarahin, saya nanti yang dimarahin. Nggak, pokoknya tenang aja. Hidup saya. Insya Allah juga besok kalau aku nggak pergi ya calon lain